Tepat di tengah acara pesta ulang tahun, mertuaku membiarkanku berlari ke rumah sakit untuk mengurus ayah kandungku yang sedang kritis, namun suamiku justru memblokir semua kartu ATM dan kartu kreditku untuk memberi pelajaran. Seminggu tidak melihatku pulang, pria itu mendatangi rumah ayah mertuanya dan terpaku. Kaku melihat pemandangan yang tak pernah bisa ia percayai seumur hidupnya. Ketika bunyi bip panjang terdengar dari mesin gesek kartu EDC di kasir rumah, sakit suara kering yang menandakan transaksi ditolak. Aku berdiri mematung di tengah hiruk-pikuk instalasi gawat darurat, IGD. Di sekelilingku terdengar raungan sirene ambulans yang memekakkan telinga, tangis, ratapan keluarga pasien, dan bau obat antiseptik yang begitu pekat hingga membuat napas tercekat. Ayahku terbaring di dalam sana, batas antara hidup dan matinya kini setipis kertas basah. Namun, pria yang telah berbagi bantal denganku selama 5 tahun terakhir itu, dengan kejamnya mengunci seluruh rekening bank, mendorongku ke jurang keputusasaan paling dalam. Ia melakukan hal itu hanya karena satu alasan konyol, aku berani meninggalkan pesta ulang tahun ke-60 ibunya yang mewah dan penuh pamer, demi berlari menyelamatkan nyawa ayah kandungku, Arya Baskoro, suamiku, dengan angku berpikir bahwa tanpa uang, aku akan segera menyeret langkahku kembali, berlutut di bawah kaki ibu dan dirinya, bersujud dan menangis memohon belas kasihan. Tetapi, ia tidak akan pernah menyangka bahwa tombol blokir kartu yang ia tekan dengan penuh kesombongan itu, justru telah membuka gembok perlindungan terakhir dalam hidupnya, dan menekan tombol penghancuran diri untuk seluruh kerajaan bisnis triliunan rupiah yang selama ini ia banggakan. Kisah yang penuh air mata dan penghinaan yang paling dalam ini dimulai pada malam sebelumnya di Grand Ballroom VIP Hotel Bintang 5 Majapahit. Udara di dalam aula besar itu terasa kental oleh aroma parfum mahal, anggur wine kelas atas, asap cerutu, dan senyum palsu dari para sosialita ibu kota yang berbalut riasan tebal. Malam ini adalah pesta perayaan ulang tahun ke-60 Ibu Ratih, ibu mertuaku. Seluruh ruangan tenggelam dalam ribuan bunga mawar impor yang ditata megah. Lampu gantung kristal raksasa memantulkan cahaya mewah ke gaun-gaun malam jutaan rupiah milik para tamu undangan. Sementara aku, Kirana, menantu perempuan tertua di keluarga itu, wanita yang menyandang gelar istri direktur utama Arya Baskoro justru berlari ke sana kemari hanya dengan mengenakan gaun sutra polos berwarna abu-abu kusam. Di tanganku tergenggam walkie-talkie yang terus-menerus berbunyi memanggil. Penampilanku yang pontang-panting tak ubahnya seperti seorang event organizer atau pelayan kelas atas yang dieksploitasi tenaganya di pesta keluarganya sendiri. Dari memeriksa daftar tamu VIP, mengatur posisi tempat duduk agar sesuai dengan Feng Shui, mendesak eksekutif chef untuk mengeluarkan hidangan tepat waktu, hingga mengingatkan pramusaji wine apa yang harus dituang untuk tamu tertentu agar sesuai dengan selera ibu mertua semuanya dibebankan ke pundakku. Sementara itu, Arya, suamiku yang terlihat sangat sukses, berdiri di tengah aula. Ia mengenakan setelan jas bespoke buatan penjahit ternama, tangannya memegang gelas anggur merah. Ia tertawa lepas di tengah kerumunan pengusaha dan wanita-wanita muda yang mencari perhatian. Sesekali Arya melemparkan tatapan dinginan arogan ke arahku, memberi isyarat dengan dagunya agar aku segera mengambilkan tisu tambahan atau mengganti gelas wine baru untuk tamunya. Aku bagaikan boneka tak kasat mata, dengan patuh menuruti setiap perintahnya. Kirana, kau ini becus kerja tidak? Mangkuk sup sarang burung walet milik istri. Gubernur sudah setengah kosong. Kenapa belum ada yang membawakan tambahan? Keluarga Baskoro membawamu ke sini untuk menjadikanmu permaisuri yang duduk manis dan hidup enak. Cuma mengurus pesta ulang tahun ibu mertua saja kau canggung dan kaku begini. Dasar perempuan kampung yang belum kering bau kencurnya, numpang hidup di sini. Biarpun dipakaikan sutra mahal, kelakuan kampunganmu itu tidak akan pernah bisa dilatih jadi elegan. Suara Ibu Ratih melengking tajam. Ia sengaja berbicara cukup keras agar para istri pejabat dan nyonya kaya yang duduk di mejanya bisa mendengar setiap kata yang diucapkannya. Mereka serempak menoleh ke arahku, memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menutup mulut dengan tangan, tertawa kecil penuh penghinaan. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, sangat kuat hingga aku bisa merasakan rasa anyir darah di dalam mulutku. 5 tahun melangkah masuk ke dalam keluarga Baskoro adalah 5 tahun aku menelan darah dan air mata, memainkan peran sebagai menantu yang penurut, istri yang tahu diri dan pendiam. Mereka mengejekku kampungan, mengejekku miskin. Mereka tidak tahu bahwa selama ini aku menyembunyikan kecerdasan yang tajam, menyembunyikan ijazah S2 ekonomi, predikat summa cum laude dari universitas top luar negeri, dan juga menyembunyikan latar belakang sesungguhnya yang bisa menghancurkan kesombongan mereka hanya dalam sekejap mata.
Aku melakukan semua ini karena pada awal masa pacaran kami, Arya yang saat itu merintis bisnis dari nol, terus-menerus gagal, hingga hampir bunuh diri. Ia menangis dan mengatakan kepadaku bahwa ia adalah seorang pria, ia butuh harga diri. Ego dan gengsinya sangat tinggi. Ia tidak pernah mau orang-orang mencibirnya sebagai pria yang menumpang pada rok istrinya untuk sukses. Karena cinta buta masa muda, aku mundur ke dalam bayang-bayang. Aku diam-diam begadang, berhari-hari untuk memperbaiki draft kontrak yang berantakan, menyusun strategi, bisnis yang menentukan hidup matinya perusahaan, membersihkan setiap kekacauan yang ditinggalkan Arya di dunia bisnis, membantunya selangkah demi selangkah, naik ke kursi direktur utama yang dihormati ribuan orang seperti saat ini. Namun, ketika ia telah berdiri di puncak kejayaan, di mata ibu dan anak itu, aku selamanya dicap sebagai lintah dari kampung yang menempel pada kekayaan keluarga, suami untuk mengubah nasib. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan benjolan, pahit di tenggorokanku, dan dengan tenang berjalan maju untuk menuangkan langsung sup sarang burung walet ke mangkuk tamu ibu mertuaku. Baru saja aku hendak berbalik, ponsel di saku bajuku tiba-tiba bergetar hebat. Nomor yang memanggil adalah Dr. Budi, seorang kenalan di RSUD sebuah kabupaten di Jawa Barat, tempat ayah kandungku tinggal sendirian. Firasat buruk menyambar pikiranku, sedingin balok es yang langsung ditempelkan ke tengkukku. Aku meminta izin mundur, bergegas berjalan ke sudut tersembunyi di lorong sepi, untuk mengangkat telepon. Begitu ponsel menempel di telinga, suara napas, terengah-engah dan nada bicara Dr. Budi yang panik langsung menghantam gendang telingaku. Dokter memberitahu bahwa ayahku baru saja terkena stroke, pendarahan otak yang sangat parah. Tetangga terlambat menyadarinya, sehingga kondisinya saat ini benar-benar di ujung tanduk. Rumah sakit daerah tidak memiliki peralatan yang memadai. Mereka sedang memproses administrasi untuk memasukkan ayahku ke ambulans, mentransfernya langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, RSCM, di Jakarta malam ini juga. Dokter berpesan agar aku segera bersiaga di IGD, membawa uang muka untuk menandatangani persetujuan operasi darurat. Jika terlambat walau hanya 15 menit, nyawa ayahku tidak akan tertolong. Kepalaku berputar, lantai di bawah kakiku terasa runtuh, menarikku ke dalam jurang yang gelap. Ayahku, pria terhebat dalam hidupku, pria yang menahan gigi, membesarkan aku sendirian selama lebih dari 20 tahun, bekerja keras, mengumpulkan setiap rupiah demi melindungiku. Baru kemarin pagi, ia meneleponku, mengingatkan agar aku makan teratur, menyuruhku untuk tidak mengkhawatirkannya, karena ia bisa mengurus dirinya sendiri di kampung. Namun sekarang, ia terbaring di dalam ambulans sempit, memperebutkan setiap tarikan napas dengan malaikat maut. Aku tidak punya waktu dan kesabaran lagi untuk memedulikan pesta ulang tahun yang bau uang dan penuh kepalsuan ini. Aku menyambar tas tanganku di kursi terdekat, nyaris berlari menerobos ke tengah aula pesta, mengabaikan tatapan bingung para tamu. Aku mencengkeram lengan Arya, napasku tersengal karena panik. Mas Arya, ayahku, kritis karena stroke. Dokter sedang memindahkannya ke RSCM malam ini juga. Aku harus pergi sekarang. Bisakah kamu ikut denganku ke rumah sakit menemani ayah? Beliau cuma punya aku, Mas. Kau sudah gila, ya? Arya menghempaskan tanganku dengan kasar. Anggur merah di gelasnya tumpah, meneteskan warna merah pekat ke karpet lantai. Wajahnya langsung menggelap, alisnya bertaut penuh amarah dan rasa jijik. Ia menarikku mundur ke sudut panggung, merendahkan suaranya dan menekan setiap kata. Matanya memancarkan kilat merah dingin, menatapku seolah melihat sampah yang menghalangi jalan. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat hari ini hari apa. Ini perayaan 60 tahun, ibuku. Tamu di bawah sana semuanya adalah mitra strategis, para bos besar di dunia properti. Kau itu menantu tertua. Pesta belum selesai, kue belum dipotong, dan kau mau kabur, kau mau menampar wajahku, mempermalukan martabat keluarga. Ini urusan sakit ayahmu yang orang kampung itu bisa diurus kapan saja, tinggal panggil perawat beres. Kau dilarang melangkah keluar dari sini. Aku tertegun, melebarkan mataku menatap pria yang berdiri di depanku. Dadaku naik turun, jantungku seolah ditusuk ribuan jarum. Ayahku sedang mengalami pendarahan di otak, nyawanya dihitung dengan detik dan menit. Namun, yang ada di kepala menantu laki-laki ini hanyalah kontrak bisnis, mitra kerja, dan harga dirinya yang murahan. Aku tersedak, air mata menggenang di pelupuk mata, tetapi aku berusaha menahannya. Aku berbicara dengan nada tegas yang hampir seperti memohon, tetapi juga penuh kekerasan hati. Mas Arya, itu ayah kandungku. Dia harus segera dioperasi. Pesta ini bisa diurus olehmu dan ibu. Pihak hotel punya puluhan pelayan, tapi ayahku saat ini hanya punya satu orang keluarga, yaitu aku. Kalau kamu terlalu sibuk menjaga gengsi dan tidak mau ikut
lepaskan tanganku agar aku bisa pergi sendiri. Aku tidak bisa berdiri di sini tersenyum saat ayahku sedang meregang nyawa. Aku berbalik dengan tegas, menenteng tas dan bersiap berlari ke pintu. Namun, tepat pada saat itu, sosok gempal yang ditutupi perhiasan emas, Ibu Ratih, menghalangi jalanku. Ia menyilangkan tangan di dada, matanya yang sipit menajam, mulutnya menyeringai sinis. Suaranya mendesis dari sela giginya, memekakkan telinga dan begitu kejam. Mau pergi kemana kau? Sekali kau melangkahkan kaki keluar dari pintu hotel. Ini malam ini, jangan pernah kau tunjukkan wajah tikusmu itu lagi di rumah. Keluarga Baskoro. Ayahmu sakit, ada dokter yang urus. Kau bawa tubuh tak? Bergunamu ke sana memangnya bisa apa? Atau jangan-jangan, kalian berdua, bapak dan anak, mau main sandiwara pura-pura sakit untuk memeras uang Arya buat bangun rumah di kampung? Kuberitahu kau, uang di rumah ini hasil keringat dan darah anakku, bukan kerang di pantai yang bisa kau keruk semaumu lalu kau buang ke laut untuk menghidupi orang tua bungkuk itu. Seluruh tubuhku gemetar hebat, hawa dingin merambat dari tumit hingga ke ujung kepalaku. Kata-kata jahat tak bermoral dari Ibu Ratih bagaikan sember air, mendidih yang disiramkan langsung ke atas sisa kesabaranku dan sisi kemanusiaanku yang terakhir. Segala kesabaran, segala topeng penurut yang dengan susah payah ku bangun selama 5 tahun, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Aku mengangkat kepalaku, mataku saat ini tidak lagi menyiratkan sedikitpun ketundukan atau ketakutan. Aku menatap langsung ke dalam mata ibu mertuaku, suaraku mengeras, dingin dan tegas hingga membuat orang-orang yang berdiri di dekat kami terkejut. Ibu, saya memanggil Anda ibu, saya bersabar terhadap Anda selama 5 tahun, karena Anda yang melahirkan suami saya. Tapi itu bukan berarti Anda berhak menginjak-injak dan menghina ayah kandung saya. Ayah sayalah yang memberi saya kehidupan, dia adalah langit bagi saya. Ibu sayang dengan uang keluarga ini, kalau begitu, pulanglah dan tanyakan pada putra kesayangan ibu itu, uang yang dia hambur-hamburkan saat ini, kursi direktur utama yang dia duduki sekarang, sebenarnya itu hasil keringat dan darah siapa? Malam ini, biarpun saya harus membuang status menantu keluarga Baskoro yang murahan ini, saya harus pergi, menemui ayah saya. Kirana, tutup mulutmu, kau mau melawan, ya? Berani-beraninya kau bicara kurang ajar pada ibuku di depan orang banyak begini? Raung Arya. Ia menerjang maju, mengangkat lengannya yang besar, bersiap menamparku, tetapi lengannya tertahan, menggantung di udara ketika ia bertemu dengan tatapanku yang sedingin tulang namun menyala oleh dendam. Ia menurunkan tangannya perlahan, menggertakkan gigi, dan menunjuk lurus ke arah pintu kaca yang sedang diterjang hujan deras. Hebat kau mau jadi anak yang berbakti kan? Bagus. Keluar dari sini dan aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa perlindungan uangku. Kau akan hidup sehina anjing liar. Pergi sana, jalankan bakti anakmu itu. Aku tak berkedip, juga tak sudi menatap ibu dan anak itu walau hanya sedetik lagi. Aku memutar tumit sepatuku dan berlari keluar dari aula pesta. Pintu kaca hotel terbuka lebar. Aku menerjunkan diri ke dalam gelapnya malam yang sedang menumpahkan badai hujan deras di bulan Juni. Air hujan yang dingin menusuk, menghantam wajahku, membasahi gaun sutraku dan menempel di kulit, terasa perih. Namun, dinginnya cuaca malam ini tak akan pernah bisa dibandingkan dengan kejamnya hati manusia. Aku segera memberhentikan taksi yang lewat dan melesat ke RSCM. Begitu, menginjakkan kaki di IGD, bau alkohol medis yang bercampur dengan bau darah segar langsung menusuk indera penciumanku, membuatku mual. Brangkar yang membawa ayahku baru saja diturunkan dari ambulans oleh para perawat. Melihat wajah tuanya yang pucat pasi, matanya yang terpejam tanpa sadar, dan selang-selang ventilator yang melilit tubuhnya, dadaku seakan robek. Aku berlutut di sisi Brangkar, menangis histeris. Dokter jaga IGD menarikku, raut wajahnya sangat tegang dan tergesa-gesa. Anda, keluarga pasien Bapak Haryanto, benar? Pendarahan otaknya sangat kritis, gumpalan darah menyebar dengan cepat dan menekan sistem saraf pusat. Kami sudah melakukan observasi kilat, harus dilakukan operasi pembukaan tengkorak darurat, sekarang juga. Keluarga diminta segera ke kasir untuk menyetor uang muka 100 juta agar rumah sakit bisa mengeluarkan alat medis dan pasokan darah. Tidak bisa, ditunda semenit pun lagi, kata-kata dokter bagaikan petir di siang bolong. Aku mengangguk cepat, buru-buru, mengusap air mata. Tanganku yang gemetar merogoh ke dalam tas, mencari satu-satunya kartu kredit yang kubawa. Kartu hitam berkelas, Black Card ini, secara tertulis atas nama Arya Baskoro, namun sejatinya, limit luar biasa yang diisi setiap bulan ke dalamnya, berasal dari perintah rahasiaku kepada akuntan, dari rekening pribadiku.
Aku melakukan itu agar Arya memiliki kartu hitam untuk menjamu klien, demi membelai ego keangkuhannya sebagai pria sukses. Aku menggenggam erat kartu itu, berlari secepat kilat ke meja kasir yang terang. Benderang, "Mbak, tolong gesek kartu ini untuk pembayaran darurat pasien Bapak. Haryanto, tolong cepat, Mbak." Melihat kondisiku yang basah kuyup dan mengenaskan, staf kasir itu segera mengambil kartu dan menggeseknya di mesin EDC. Namun, bukannya struk yang keluar, terdengar suara tiit panjang yang menyilaukan telinga. Tulisan merah muncul di layar komputernya. Kasir itu mengernyitkan dahi, menatapku dengan rasa, "Iba. Maaf, Ibu, kartu Anda ditolak karena pemilik kartu telah melakukan pemblokiran. Sementara, apa Ibu membawa kartu lain atau uang tunai?" Pasien di ruang operasi sedang menunggu. "Bu, aku mematung. Diblokir. Arya telah memblokir kartunya." Jantungku serasa baru saja dicongkel keluar dan dicelupkan ke dalam panci air mendidih. Aku mengangkat ponsel dan buru-buru memanggil nomor Arya. Di seberang telepon, suara musik, simfoni yang merdu dan dentingan gelas dari pesta masih terdengar meriah, sangat kontras dengan ratapan tangis di rumah sakit tempatku berdiri. Arya mengangkat telepon dengan sangat cepat. Suaranya serak karena pengaruh alkohol, memancarkan kepuasan yang luar biasa. "Oh, sudah sampai di rumah sakit? Dokter suruh bayar uang operasi." "Ya? Kasih kartu tapi tidak bisa digesek. Memalukan sekali, kan, Mas Arya? Ayahku pendarahan otak, butuh 100 juta untuk operasi sekarang juga. Tolong buka blokir kartunya supaya aku bisa bayar. Segala urusan kita bisa diselesaikan nanti. Nyawa manusia yang paling penting sekarang. Aku memohon padamu, Mas." "Nyawa manusia? Apa urusannya nyawa bapak kampungmu itu denganku?" "Sudah, ku bilang, begitu kau melangkah keluar dari pintu hotel itu, jangan harap kau bisa memakai sepeser pun uang dari keluargaku. Kau pikir kau itu siapa? Kau ini bukan siapa-siapa." Beraninya berteriak memaki ibuku, lalu sekarang menelepon, menyuruhku membuka kartu. "Kau mau uang, kan? Gampang. Lari kembali ke hotel. Sekarang juga. Berlutut, minta maaf pada ibuku di depan semua tamu. Bersujud 3 kali sampai kepalamu bunyi. Baru aku akan mempertimbangkan untuk menelepon pihak bank. Kalau tidak, jual saja tubuhmu untuk mengurus orang tua itu." Tut, tut, tut. Arya mematikan telepon. Suaranya yang dingin, tak berperasaan, dan kejam itu masih terngiang di telingaku. Ternyata, di mata pria yang telah kuhabiskan masa mudaku untuk berkorban baginya, nyawa ayah kandungku hanyalah alat murahan untuk mengendalikanku, memaksaku menunduk patuh pada kesombongan konyol ibu dan anak itu. Ia sangat yakin bahwa dengan memblokir kartu itu, aku akan menjadi seperti anjing kelaparan yang kehilangan arah. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kartu yang baru saja ia blokir dengan kejam itu sebenarnya hanyalah uang receh yang kusedekahkan untuk cangkang kepalsuan. Gelar direktur utamanya. Di lorong rumah sakit yang dingin, menatap layar ponsel yang telah mati, aku tidak menangis lagi. Sudut bibirku perlahan terangkat, membentuk senyum dingin yang menembus tulang. "Arya Baskoro, kau ingin bermain-main menyudutkan orang sampai mati, ya? Baiklah, kesabaran terakhir putri bos besar mafia dan konglomerat ini telah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Mimpi buruk dalam hidupmu baru saja dimulai." Lorong IGD RSCM di tengah malam begitu sepi dan dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Suara tutut tanpa jiwa dari ponsel di tanganku bagaikan pukulan palu yang menghantam bagian terlemah dalam pikiranku. Arya mematikan panggilan. Pria yang selama ini kupuja dengan seluruh masa mudaku, yang kuangkat dengan seluruh kecerdasanku, baru saja memberikanku ultimatum yang memaksa aku menjual harga diriku, membiarkan ayah kandungku mati, hanya untuk ditukar dengan uang operasi 100 juta dari kartu kredit yang sejatinya ku besarkan sendiri. Aku berdiri mematung di tengah lobi rumah sakit, dikelilingi tatapan simpati dari perawat dan keluarga pasien lain. Mereka mengira aku adalah wanita malang, miskin, dan buntu yang menangis tanpa harapan karena tak punya uang untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi mereka salah. Aku menurunkan ponselku perlahan, air mata yang mengalir di pipiku tiba-tiba berhenti. Bahuku yang sebelumnya gemetar karena dingin dan rasa sakit hati, kini menegang, lurus. Ujung bibirku melengkung, membentuk senyum hambar, pahit, namun juga sangat kejam. Aku menyadari bahwa aku telah berperan sebagai istri yang lembut dan penurut. Terlalu lama, begitu lama hingga sampah seperti Arya dan ibunya benar-benar berhalusinasi menganggapku parasit yang menempel pada mereka untuk hidup. Aku berbalik dan mengambil langkah mantap menuju deretan kursi tunggu. Kuletakkan tas Hermes edisi terbatas, tas yang pernah dibelikan Arya hanya untuk pamer di depan klien, ke samping. Dari bagian bawah tas itu, di mana terdapat kompartemen rahasia yang dijahit dengan sangat rapi, aku mengeluarkan sebuah
Ponsel hitam jadul yang tebal, dan tidak memiliki fitur pintar, smartphone. Ponsel ini telah tertidur lelap di sana selama 5 tahun. Sejak hari aku memutuskan untuk menyembunyikan identitas asliku demi menikah dengan Arya. Dulu, ayahku pernah berkata bahwa dunianya terlalu penuh dengan darah, keringat, dan perhitungan kejam. Beliau hanya berharap aku memiliki kehidupan yang damai, menjadi istri biasa, makan makanan biasa. Aku menuruti kata-katanya, mengunci seluruh kekuasaanku ke dalam ponsel ini. Namun malam ini, Arya telah menghancurkan cangkang kedamaian itu dengan tangannya sendiri. Aku menyalakan daya ponsel. Layar menyala dengan cahaya biru pucat. Aku menekan 9 digit nomor yang sudah terukir di otakku, tanpa perlu buku telepon. Nada dering hanya berbunyi 1,5 kali sebelum pihak di seberang langsung mengangkatnya. Nona besar, akhirnya Anda menelepon. Kami telah menunggu panggilan ini selama 5 tahun. Apapun perintah Anda, tolong beritahu kami. Suara berat dan dalam, penuh rasa hormat dan wibawa, terdengar dari seberang. Itu adalah Paman Haris. Paman Haris bukanlah kerabat sedarah, melainkan tangan kanan paling andal, serigala pemimpin dalam kerajaan bisnis rahasia dunia hitam dan putih yang telah susah payah dibangun oleh ayahku selama puluhan tahun. Meski ayahku sudah mengumumkan cuci tangan dan pensiun ke kampung, seluruh kekuatan, jaringan, keuangan raksasa, perusahaan cangkang, dan ribuan bawahan setia, masih ada di sana, beroperasi diam-diam menunggu perintah dari keluarga kami. Mendengar suara Paman Haris, segala tekanan di dadaku seolah terlepas. Suaraku, sedingin es, tajam, dan tegas bergema di lorong rumah sakit. Tak ada lagi bayangan menantu perempuan keluarga Baskoro yang lemah. Paman Haris, ayah terkena pendarahan otak, sekarang berada di IGD RSCM. Dokter bilang butuh operasi pembukaan tengkorak darurat, tapi kondisi di sini tidak cukup untuk menjamin keamanan absolut. Paman kerahkan segera tim reaksi cepat, bawa dokter bedah saraf terbaik dunia yang ada di jaringan kita. Aku ingin memindahkan ayah ke Rumah Sakit Internasional Medika Jaya, milik keluarga kita. Malam ini juga, tidak boleh ada satupun risiko yang terjadi padanya. Dimengerti, Nona besar. Dr. Richard dan tim bedah top sudah bersiaga di Rumah Sakit Internasional kita. Saya akan mengerahkan armada dan mobil medis khusus ke sana sekarang juga. Dalam 15 menit, orang-orang kita akan tiba. Mohon, Nona besar jaga diri. Aku mematikan telepon. Memasukkan kembali ponsel hitam itu ke kompartemen rahasia. Sekitar 15 menit kemudian, saat dokter jaga IGD masih memegang rekam medis, berlari bolak-balik mendesakku membayar biaya rumah sakit, seluruh area RSCM. Tiba-tiba heboh. Dari gerbang utama, konvoi SUV anti peluru berwarna hitam, mengkilap, tanpa plat nomor biasa melainkan plat nomor VIP khusus, melaju, kencang dan mengerem serentak membentuk barisan horizontal sempurna tepat di depan lobi IGD. Pintu-pintu mobil terbuka serentak. Hampir 30 pria berjas hitam dengan earpiece, memancarkan aura sangat profesional dan mendominasi, turun dari mobil. Mereka bergerak cepat, mensterilkan jalan, dan membentuk pagar betis yang kokoh di tengah lobi rumah sakit, membuat seluruh dokter, perawat, dan keluarga pasien harus menyingkir ke sisi ruangan, menahan napas karena terkejut. Berjalan di depan adalah Paman Haris, mengenakan mantel panjang, dengan wajah bersudut tajam penuh bekas luka. Ia bergegas langsung ke arahku. Melihatku basah, kuyup dalam balutan gaun sutra abu-abu, mata Paman Haris memancarkan rasa sakit, sekaligus kemurkaan. Ia melangkah maju, membungkuk 90 derajat tepat di hadapanku. Di belakangnya, 30 pengawal juga serentak membungkuk. Nona besar, kami datang terlambat, membuat Anda menderita. Tuan besar telah diurus, tim pemindahan khusus dengan inkubator mobile sudah siap. Mohon, instruksi Anda. Seluruh lorong rumah sakit jatuh dalam keheningan yang mencekam. Staf kasir yang tadi memberitahu bahwa kartuku diblokir, kini membuka mulutnya lebar-lebar. Matanya terbelalak melihatku seakan melihat karakter yang keluar dari film layar lebar. Dokter jaga IGD pun terbata-bata tak bisa berkata-kata saat melihat seorang profesor medis terkemuka bertaraf internasional turun dari mobil VIP, langsung mengambil rekam medis ayahku dan memerintahkan perawat RSCM untuk mundur agar mereka bisa mengambil alih. Aku tidak memedulikan tatapan ketakutan mereka. Aku meluruskan punggungku, membelai rambutku yang berantakan karena hujan, dan mengangguk memberi isyarat pada Paman Haris. Urus proses pemindahannya. Jangan tinggalkan masalah apapun untuk rumah sakit ini. Dan lagi, mulai detik ini, blokir seluruh informasi tentang kondisi kesehatan ayah. Siapapun yang berani mencoba mencari tahu, segera putus semua petunjuknya. Aku ingin dunia luar, terutama keluarga Baskoro, percaya bahwa aku sedang berada di jalan buntu,
hidup segan mati tak mau demi biaya rumah sakit. Laksanakan, Nona besar. Siapapun yang berani membuat Anda meneteskan air mata, malam ini, besok kami akan membuat mereka menangis darah. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, ayahku telah dipindahkan ke ambulans medis khusus tercanggih, yang dilengkapi bak ruang operasi berjalan, dengan pengawalan konvoi SUV hitam. Aku melangkah naik ke mobil Mercedes Maybach yang berjalan tepat di belakangnya. Pintu mobil tertutup, mengisolasiku sepenuhnya dari dunia luar, sekaligus memutus masa lalu 5 tahun sebagai istri yang lemah. Duduk di kursi kulit empuk, aku memandang rintik hujan di luar jendela kaca, anti peluru. Arya Baskoro, kau telah memilih jalan yang kejam. Maka bersiaplah menerima kekejamanku. Mulai malam ini, Kirana yang menumpang pada suaminya telah mati, yang tersisa hanyalah nona besar dari sindikat dunia bawah yang siap melumat. Hancur semua yang kau miliki. 1 minggu berlalu sejak malam badai itu. Ayahku telah berhasil dioperasi dan sedang dalam pemulihan di ruang VIP isolasi khusus di Rumah Sakit Internasional Medika Jaya milik keluargaku. Tempat ini dijaga begitu ketat sehingga lalat pun tak bisa masuk tanpa izin Paman Haris. Selama 7 hari itu, aku terus berjaga. Di sisi ranjang ayahku, benar-benar memutuskan komunikasi dengan dunia luar. Ponsel lamaku sudah kubuang, kartu kredit yang diblokir juga sudah kulempar ke tempat sampah. Melalui jaringan intelijen keluarga, setiap pergerakan keluarga Baskoro dilaporkan secara rinci kepadaku setiap pagi. Dan apa yang kudengar hanya membuatku merasa mual melihat delusi dan keangkuhan mereka yang tak ada batasnya. Di villa mewah yang terletak di kawasan elit Pondok Indah, tempat yang dengan bangga dianggap Arya sebagai pencapaian hidupnya, ibu dan anak itu sedang berpesta merayakan kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa akulah yang memegang sertifikat asli rumah itu. Aku hanya menggunakan nama perusahaan properti, cangkang agar Arya bisa menggunakan namanya di surat-surat administratif. Di ruang tamu yang dipenuhi barang bermerek, Ibu Ratih duduk dengan pongah di sofa kulit impor. Tangannya dipenuhi perhiasan emas yang bergemerincing saat ia menyeruput teh sore. Di hadapannya, tidak lain dan tidak bukan adalah Siska, sekretaris muda berkaki jenjang yang gemar merayu, sekaligus wanita simpanan, yang telah dikencani Arya secara diam-diam selama lebih dari setengah tahun. Mereka pikir aku buta, bodoh. Padahal, foto-foto mereka masuk hotel sudah berada di dalam berangkasku sejak lama. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi mereka sekaligus. Si Kirana itu, ibu sudah tahu sifat miskinnya dari hari pertama dia masuk ke rumah ini. Selama ini dia pura-pura baik, melayani kita, cuma karena ngiler. Lihat harta anakku, malam itu kartunya diblokir oleh Arya, pasti sekarang dia lagi nangis-nangis bergulingan di pojokan rumah sakit kampung. Perempuan gak punya sepeser pun uang, ditambah lagi bapaknya penyakitan, mau lihat bisa tahan. Berapa hari dia? Cepat atau lambat dia pasti akan merangkak ke sini, berlutut, di depan gerbang minta maaf sama ibu. Tapi ibu sudah bilang sama Arya, kalau dia pulang, usir saja. Posisi nyonya di rumah ini harus diberikan pada orang yang tahu diri, cantik, dan pintar seperti Siska ini. Ibu tenang saja, timpal Arya, aku memblokir kartunya justru untuk memutus jalan hidupnya. Sifatnya itu keras kepala, harus diajari pelajaran biar tahu siapa tuan di rumah ini. Sudah seminggu dia tidak menelepon, pasti lagi sibuk, pinjam uang kemana-mana, cari pinjaman rentenir buat bayar operasi bapaknya. Itu. Nanti kalau sudah dicekik debt collector, dia pasti otomatis pasang muka, tebal datang memohon padaku. Saat itu, aku akan memaksanya menandatangani surat pengalihan sisa saham yang dia pegang, lalu menendangnya keluar rumah. Siska, sayang, tunggu Mas bereskan istri kampungan yang buta itu, Mas akan resmi membawamu ke sini jadi nyonya rumah. Mendengar percakapan Arya dan Ibu Ratih dari rekaman intelijen, aku tersenyum, sinis penuh rasa jijik. Mereka sedang mabuk dalam ilusi kekuasaan. Arya mengenakan setelan jas termahal, mengemudikan supercar yang secara diam-diam telah kugunakan koneksiku agar pihak dealer memprioritaskan pengirimannya kepadanya dan datang ke kantor dengan gaya sok berkuasa. Di kantor perusahaannya, ia melangkah bangga di antara barisan karyawan yang menunduk hormat. Ia menandatangani kontrak-kontrak besar yang ia kira adalah hasil dari bakat negosiasinya yang luar biasa. Dia tidak tahu. Seluruh mitra terbesarnya, seluruh bank yang menyuntikkan dana, ratusan miliar ke perusahaannya, adalah anak buah, dan perusahaan cangkang yang dikendalikan langsung oleh sindikat ayahku. Aku telah menaburkan bunga mawar di sepanjang jalan kariernya, dan ia pikir ia punya sayap untuk terbang ke langit. Setiap malam, Arya membawa simpanannya pulang, bermesraan, minum wine mahal yang kubeli, berbaring di ranjang yang kupilih.
Ia terus-menerus mengecek ponselnya, merasa kesal karena tak ada satupun pesan atau panggilan tak terjawab dariku. Ia bercerita pada teman-teman minumnya bahwa aku sedang menahan gengsi. Bahwa aku akan segera hancur dihimpit kenyataan miskin yang kejam. Ia ingin menikmati sensasi melihatku hancur berantakan dan merangkak di bawah sol sepatunya. Kebodohan dan arogansinya telah menutupi akal sehatnya, membuatnya tidak menyadari satu fakta fatal. Selama seminggu terakhir, laporan keuangan perusahaannya mulai menunjukkan lubang raksasa. Modal dari mitra-mitra gelap diam-diam ditarik, proyek-proyek penting mulai dibekukan satu persatu. Kerajaannya sebenarnya hanyalah istana pasir, dan aku hanya perlu menarik satu batu bata di fondasinya, maka semuanya akan runtuh hancur lebur. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku ingin membiarkannya naik ke puncak tertinggi, kepuasan dirinya, sehingga saat ia jatuh, ia akan hancur lebur tanpa sisa. Di ruang VIP isolasi khusus di lantai tertinggi Rumah Sakit Internasional, aroma essential oil gaharu sayup-sayup menghilangkan udara dingin khas rumah sakit. Ruangan luas ini bagaikan presidential suite di hotel bintang 5, dilengkapi dengan peralatan penyokong kehidupan paling mutakhir di dunia. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan seluruh kota Jakarta yang bersinar. Aku duduk di kursi beludru, menggenggam erat tangan ayahku yang kasar dan penuh bekas luka pudar. Puluhan mesin beroperasi dengan tenang di sekitar ranjangnya. Setelah seminggu koma akibat operasi kraniotomi besar, akhirnya detak jantung di monitor berdetak lebih kuat, dan mata keriput ayahku perlahan terbuka. Saat melihat tatapan matanya yang lembut namun penuh wibawa, tatapan khas bos besar yang pernah mengguncang dunia hitam dan bisnis, air mataku mengalir. Ini bukan air mata kelemahan masa lalu, melainkan air mata kegembiraan yang luar biasa. Aku menempelkan pipiku ke tangannya, suaraku tersendat tapi kutahan. Ayah sudah sadar. Ayah membuatku takut setengah mati. Bagaimana perasaan ayah? Ada yang sakit? Biar ku panggil Dr. Richard. Ayahku berkedip, sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum yang susah, payah. Meskipun baru saja melewati masa kritis antara hidup dan mati, Aura, seorang bos mafia dan konglomerat yang pernah membuat dunia gemetar, tak sedikit pun berkurang. Ia meremas pelan tanganku, suaranya serak dan lemah, namun setiap kata yang terucap membawa bobot ribuan ton. Putriku yang bodoh, nyawa Haryanto ini tidak akan semudah itu diambil oleh malaikat maut. Jangan menangis. Putriku tidak boleh menitikkan air mata semudah itu. Mana Haris? Berapa lama ayah koma? Apa yang terjadi? Paman Haris segera melangkah masuk dari luar pintu, membungkuk 90 derajat di samping ranjang, dan dengan cepat melaporkan ringkasan seluruh kejadian. Saat mendengar bagian di mana Arya Baskoro memblokir kartu kredit, mengabaikan hidup mati ayah mertuanya demi merayakan ulang tahun ibunya, lalu dengan kejam menghina serta mengusirku dari hotel di tengah badai, raut wajah ayahku berubah drastis. Matanya yang tadinya sayu karena obat bius, tiba-tiba menyala dengan api kemurkaan yang mengerikan. Urat-urat hijau menonjol di pelipisnya. Meski tubuhnya tak bisa bergerak banyak, aura membunuh yang memancar dari dirinya membuat seluruh ruangan seolah membeku. Paman Haris dan para pengawal di luar pintu bahkan harus menahan napas. Keparat. Ayah pensiun dan mengasingkan diri supaya putriku bisa menikahi bocah tengik yang tak punya apa-apa itu. Memberinya uang, memberinya kekuasaan, mengangkat derajatnya. Semua itu karena ayah ingin kau punya keluarga yang damai, suami yang mencintai dan menghargai mutiaraku. Tapi dia berani-beraninya membalas air susu dengan air tuba, berani menginjak-injak kesayangan ayah. Kirana, 5 tahun kau menyembunyikan semua penderitaan ini dari ayah? Demi sampah seperti dia, apa pantas? Nak, aku menggelengkan kepala, menghapus air mata terakhirku. Tatapanku menjadi tajam dan penuh tekad. Aku berlutut satu kaki di samping ranjang, menatap lurus ke mata ayahku. Ayah, aku salah. Aku terlalu naif percaya bahwa kesabaran dan pengorbananku bisa ditukar dengan kebahagiaan keluarga. Aku lupa pada ajaran ayah, kebaikan yang diberikan pada orang yang salah akan menjadi senjata bagi mereka untuk menusuk kita kembali. Sejak malam badai itu, Kirana yang lemah sudah mati. Aku tidak mau lagi bersembunyi di balik cangkang gadis kampung miskin. Aku ingin merebut kembali apa yang menjadi milikku dengan tanganku sendiri, menghancurkan kesombongan konyol ibu dan anak itu. Ayahku menatapku lekat-lekat, tatapannya berubah dari amarah menjadi kebanggaan, kebanggaan yang sangat dalam. Ia perlahan mengangkat tangannya yang gemetar, merogoh ke bawah bantal rumah sakit, dan mengeluarkan sebuah cincin platinum, berukir kepala serigala yang sangat detail. Ini bukan sekadar cincin. Ini adalah lencana kekuasaan absolut klan Dojo Hadikusumo. Siapapun yang memegang cincin ini berarti memegang kendali atas hidup dan mati, mengendalikan arus uang raksasa,
jaringan bisnis gelap, perusahaan multinasional, dan nyawa ribuan bawahan keluarga. Ayahku meletakkan cincin itu di telapak tanganku, menggenggamnya erat. Ayah sudah tua, baru saja lolos dari maut. Sudah saatnya ayah menyerahkan seluruh kerajaan ini padamu. Pakailah, anakku. Mulai detik ini, kau bukan lagi istri keluarga Baskoro yang murahan. Kau adalah Tuan Putri, Nona Besar, pemimpin tertinggi dari klan Dojo Hadikusumo. Paman Haris dan seluruh anak buah, mulai hari ini, perintahnya adalah perintahku. Siapapun yang menyentuhnya, gunakan kekuasaan ini untuk menghancurkan mereka jadi debu. Jangan beri ampun pada mereka yang tidak tahu diri. Aku menggenggam erat cincin kepala serigala itu. Merasakan kekuatan dan tanggung jawab besar mengalir dalam nadiku. Aku perlahan memasukkan cincin itu ke jari, telunjuk kanan. Di saat cincin itu melingkar di jariku, atmosfer di dalam ruangan berubah total. Aku berdiri tegak, melepaskan kardigan rajut tua dan murah yang sering kupakai untuk berpura-pura menjadi menantu miskin. Seorang pengawal wanita segera melangkah maju, dengan hormat memakaikan mantel coat hitam pekat buatan tangan dari rumah mode ternama di Paris ke pundakku. Aku menyisir rambutku ke belakang. Dengan jari, tatapanku menjadi setajam silet, dingin, dengan pesona seorang bos besar sejati yang akhirnya terungkap. Paman Haris dan seluruh pengawal yang hadir serempak mundur selangkah, membungkuk 90 derajat, suara mereka bergema memenuhi ruang VIP. Hormat kami, Nona Besar. Kami menunggu perintah Anda. Aku memutar cincin di jariku, ujung bibirku melengkung membentuk senyum. Kematian, permainan petak umpet telah berakhir. Arya Baskoro, kau suka menggunakan uang dan kekuasaan untuk menginjak-injak orang lain, kan? Baiklah, akan kutunjukkan padamu apa itu puncak kekayaan, dan apa itu kekuatan absolut, yang bisa meremukanmu tanpa perlu aku menyentuhmu sama sekali. Pembersihan paling berdarah di dunia bisnis resmi dimulai. 10 hari telah berlalu sejak malam ulang tahun yang penuh hinaan itu. Selama 10 hari, aku sama sekali tidak melangkah keluar dari markas besar keluarga, Dojo Hadikusumo. Berbalut setelan jas kekuasaan, duduk di kursi direktur utama, dari kulit asli di tengah ruang kerja raksasa di lantai teratas menara finansial. Aku mulai menenun sebuah jaring raksasa. Dari sistem layar monitor pengawas, aku dengan dingin mengamati setiap langkah. Arya. Dia masih asyik berenang di kolam dangkal ilusinya sendiri. Sama sekali, tidak sadar bahwa dirinya hanyalah ikan yang siap disembelih. Hari-hari pertama, Arya mengabaikan keabsenanku. Ia merasa bahwa seorang wanita, kampung tak berpendidikan, dan tak punya uang sepertiku akan otomatis tenggelam jika dilempar ke jalanan. Ia sangat yakin bahwa aku sedang bekerja sebagai pencuci piring, cleaning service, atau berlutut meminjam uang ke sana kemari untuk membayar tagihan rumah sakit yang membengkak untuk ayahku. Namun seiring berjalannya waktu, masuk ke hari ke-8 dan ke-9, kepuasan di wajah Arya mulai digantikan oleh rasa kesal dan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena ia merindukanku, bukan pula karena ia mengkhawatirkan hidup mati ayah mertuanya. Hal yang membuatnya gelisah seperti duduk di atas bara api adalah dokumen-dokumen legal yang tertumpuk di meja kerjanya. Proyek resor properti di kawasan Pantai Indah Kapuk, Pika 2 proyek yang selalu ia banggakan sebagai bom super yang akan membawanya masuk ke lingkaran konglomerat tiba-tiba terhenti. Pihak bank mendadak meminta tambahan agunan aset sebelum mencairkan paket pinjaman senilai 200 miliar. Satu-satunya aset yang memiliki nilai legalitas dan likuiditas yang cukup saat ini adalah villa mewah, bernilai puluhan miliar di Pondok Indah yang ditinggali oleh ibu dan dirinya. Tetapi ada satu kebenaran yang tidak pernah ia sangka seumur hidupnya. Villa itu tidak pernah benar-benar miliknya. Dulu, untuk menyembunyikan identitas, aku menggunakan perusahaan cangkang untuk membelinya, lalu membuat surat kuasa kepemilikan atas nama suami istri. Jika ingin menggadaikannya, wajib ada tanda tangan basah dariku, Kirana, melalui kamera super kecil yang dipasang oleh anak buahku di ruang kerjanya. Sejak lama, aku melihat Arya mengamuk menghancurkan barang-barang. Ia melempar tumpukan dokumen ke lantai, wajahnya merah padam, terus-menerus mengumpat. Ia mencoba memanggil nomorku puluhan kali, namun yang ia dapatkan hanyalah suara operator bahwa nomor tidak aktif. Kesombongan pria egois itu mulai retak saat menyadari bahwa boneka yang selama ini ia rendahkan tiba-tiba menguap dari dunia ini, membawa serta satu-satunya kunci untuk membuka brankas hartanya. Ia menelepon Siska, melampiaskan amarah pada wanita itu, lalu menelepon ibunya. Melalui alat penyadap, aku mendengar dengan jelas setiap keluhan sinis dari ibu dan anak itu. Mereka mengira aku sengaja main petak umpet untuk jual mahal. Bu, si Jalang itu berani matikan HP dan blokir nomorku. Dia benar-benar cari mati. Proyek lagi seret dana. Pihak bank maksa harus ada tanda tangan dia buat
gadai rumah. Kalau sekarang dia tidak ketemu, mitra cabut modal, perusahaan bisa bangkrut bayar denda. Tuh kan, sudah ibu bilang, si miskin itu memang kacang lupa kulit. Kalau cari, istri harus yang sederajat, ini malah bawa masuk perempuan kampung gembel ke rumah. Sekarang dia mulai banyak tingkah. Pasti dia tahu kau butuh tanda tangannya jadi dia sok jual mahal. Coba kau cari tahu di pelosok mana kampungnya, itu. Setir mobilmu langsung ke sana, jambak rambutnya, seret dia ke sini, paksa, tanda tangan, lalu lempar surat cerai ke mukanya. Tendang dia keluar rumah malam, itu juga. Jangan urusan lagi sama perempuan rendahan itu. Ibu tenang saja. Hari ini aku akan nyetir sendiri ke kampung gembelnya itu. Akan kuberi pelajaran bapak dan anak itu. Berani-beraninya menghalangi bisnis Arya Baskoro. Akan kuratakan rumah reotnya itu dengan tanah. Kita lihat, kalau aku lempar uang receh puluhan juta. Apa mereka berdua tidak berlutut menjilat? Sepatuku, duduk di ruang komando, mendengar hinaan penuh keangkuhan dari speaker. Aku tidak marah, malah tertawa. Tawa dingin, tanpa emosi dari seorang pemburu yang melihat mangsanya dengan sukarela masuk ke dalam perangkap. Bertahun-tahun yang lalu, agar Arya tidak merasa rendah diri, aku menyewa orang untuk membuat drama yang sempurna. Aku membawanya ke pinggiran kota terpencil di Jawa Barat, menunjukkan sebuah rumah beratap genteng usang, menyewa beberapa petani untuk pura-pura jadi kerabatku, dan berkata itu adalah kampung halamanku. Tapi Arya lupa satu hal, alamat asli yang tertera di dokumen pribadiku, di KTP-ku, tempat yang harus ia tuju dengan GPS untuk mencari tanda tanganku, sama sekali bukan rumah reot itu. Itu adalah titik koordinat benteng markas utama, keluarga Djojo Hadikusumo. Aku mengangkat telepon internal, menekan tombol yang tersambung langsung ke pusat keamanan. Suaraku datar, tanpa emosi. Paman Haris, umpannya sudah dimakan. Dia sedang menyetir menuju kawasan elit kita di pinggiran kota. Beritahu seluruh tim pengawal di perimeter luar untuk membuka sistem pengenalan plat nomor otomatis. Biarkan mobilnya masuk ke jalan, masuk perbatasan, jangan dihalangi dulu. Biarkan dia melihat dengan mata, kepalanya sendiri hal-hal yang seumur hidupnya bahkan tak berani ia impikan. Persiapkan sambutan yang sangat meriah untuk menantu keluarga Djojo Hadikusumo. Permainan kucing dan tikus ini harus segera diakhiri. Arya Baskoro, kau ingin menyeretku pulang, kan? Kau ingin pakai uang recehmu untuk menginjak-injakku, kan? Aku akan menggelar karpet merah menunggumu di rumah mertua. Aku hanya takut, ketika gerbang itu terbuka, kakimu tak akan lagi punya tenaga untuk berdiri tegak di atas tanah ini. Langit sore di bulan Juni dipenuhi awan hitam yang bergulung-gulung, menandakan badai besar akan segera turun di pinggiran Jakarta. Dari sistem pelacakan, satelit dan alat penyadap yang diam-diam kutanam di mobil Mercedes mengkilap, milik Arya sejak beberapa bulan lalu, semua jejak dan suaranya dikirim langsung ke layar besar di ruang kerjaku. Arya sedang menginjak pedal gas, melaju kencang di jalan tol. Di dalam mobil, ia memutar musik jedak-jeduk, mengunyah permen karet, dan memukul-mukul setir. Mengikuti irama. Sambil menyetir, ia menyambungkan Bluetooth untuk menelepon ibu, Ratih. Nada bicaranya yang arogan dan congkak terdengar jelas. Bu, aku lagi di jalan menuju kandang tikus keluarganya. Ibu siapkan mental saja. Malam ini aku akan menyeretnya pulang, paksa dia tanda tangan surat rumah, lalu aku tendang dia keluar rumah malam ini juga. Aku sudah muak mencium bau kampungannya. Bagus, anak laki-laki harus tegas. Ibu sampai ketawa bayangkan bapak dan anak itu lagi pelukan nangis di rumah bocor mereka. Kemarin lantang sekali mulutnya, nanti kalau mobil miliaranmu berhenti di depan pintunya, orang sekampung pasti pada melongo. Kau ingat, lempar beberapa lembar uang receh ke bapaknya, bilang, itu sedekah buat beli obat, lalu jambak rambut si Kirana bawa ke sini. Jangan ragu-ragu, ibu nggak usah ajarin. Nanti ketemu, aku akan hajar dia habis-habisan. Berani kabur dari pesta ibu, berani jual mahal sampai aku harus repot-repot nyetir ke sini, biar dia sadar, emangnya harga dirinya yang murahan itu bisa dimakan buat bayar rumah sakit. Aku menyesap teh melati hangat, dengan santai mendengarkan delusi gila mereka. Dalam pikiran sempit Arya, ia melukiskan pemandangan yang sangat menyedihkan. Ia membayangkan jalan tanah merah yang becek, dengan semak belukar rimbun di kiri, kanan. Ia membayangkan supercarnya harus merayap pelan melewati genangan lumpur untuk mencapai rumah tipe 21 beratap genteng berlumut dan tembok mengelupas. Ia membayangkan melihatku memakai baju kusam, rambut acak-acakan, sedang mencuci baju di sumur, sementara ayahku terbaring mengerang di ranjang bambu yang berderit, menunggu ajal. Ia sedang melatih kalimat-kalimat hinaan paling kejam di otaknya untuk ditimpakan ke kepalaku.
kata berlutut dan tahu diri terus-menerus ia gumamkan. Namun, kepuasan Arya mulai mereda ketika sistem navigasi di mobilnya menandakan ia telah melenceng dari jalan provinsi rusak yang ia ingat. Alih-alih belok ke jalan tanah desa, suara AI dari GPS-nya justru mengarahkannya berbelok ke sebuah jalan raya pribadi yang sangat lebar, beraspal mulus seperti landasan pacu bandara. Di kedua sisi jalan raya itu bukan sawah atau ilalang, melainkan deretan pohon beringin raksasa yang dipangkas sempurna dan meneduhkan. Sistem lampu jalan sensorik bersinar terang menyoroti hamparan rumput hijau yang tak ada selembar sampah pun. Arya memperlambat laju mobilnya. Dahinya mulai berkerut. Ia menurunkan kacamata hitamnya, melihat sekeliling dengan bingung, mulutnya mulai mengumpat. Sialan, GPS ini rusak atau gimana? Katanya ke desa kumuh, kenapa malah nyasar ke kawasan resor elit begini? Ia mencoba mematikan GPS. Memasukkan kembali alamat yang ia dapatkan dari arsip berkas lamaku, namun hasilnya tetap menunjuk pada satu arah, lurus menuju kawasan privat di depannya. Arya sama sekali tidak tahu bahwa alamat miskin yang pernah ia kunjungi dulu hanyalah sebidang tanah sewaan sementara untuk mengujinya. Alamat yang sesungguhnya tertera di kartu keluargaku, tempat yang kini memaksanya datang, adalah zona terlarang. Kawasan cagar elit tempat berdirinya megahnya mansion, keluarga Diojo Hadikusumo. Tempat di mana para miliarder yang masuk daftar orang terkaya pun belum tentu punya kualifikasi untuk mendapatkan kartu akses masuk. Mobil Arya perlahan bergulir di jalan raya itu. Gerimis mulai turun, tapi tak ada setetes lumpur pun yang memercik ke mobil mewahnya, karena sistem drainase di sini dirancang dengan kesempurnaan yang menakutkan. Semakin masuk ke dalam, kesunyian dan kemegahan tempat ini semakin membuat Arya merasa merinding. Tak ada suara hewan ternak, tak ada keributan perkampungan, hanya ada keheningan absolut dari kekuasaan. Melalui kamera, aku melihat keringat dingin mulai menetes di dahi Arya. Ia menarik-narik kerah kemejanya dengan gelisah. Skenario tentang penggerebekan heroik menyeret istri miskin pulang, perlahan runtuh di kepalanya. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang menunggunya di ujung jalan ini, tapi kesombongan bodohnya terus mendorongnya. Ia menginjak gas, masuk tepat ke dalam perangkap yang kubuat. Mercedes Arya akhirnya berhenti di titik tujuan. Dari layar pengawas, aku melihat mobilnya berhenti mendadak, mengerem keras hingga ban bergesekan dengan aspal, memercikan air. Pintu mobil terbuka. Arya turun. Ia tidak memegang payung, berdiri mematung di bawah gerimis. Matanya melotot lebar, giginya tanpa sadar menggigit bibir bawahnya hingga hampir berdarah. Di depannya, bukanlah rumah gubuk beratap seng yang bocor, apalagi gerbang besi karatan. Yang menghantam penglihatan pria sombong ini adalah sebuah bangunan masif yang menjulang seperti benteng tak tertembus. Tembok marmer blok utuh, setinggi belasan meter membentang ratusan meter, mengelilingi sebuah mansion megah yang tersembunyi di balik pohon-pohon pinus berharga miliaran rupiah. Gerbang utama terbuat dari perunggu solid yang diukir dengan motif Garuda raksasa tertutup rapat. Di sekitar gerbang, puluhan kamera keamanan tercanggih menyorot keluar, bersama dengan lebih dari 20 pengawal berseragam tempur serba hitam yang berdiri tegak bak patung, memindai setiap pergerakan. Arya menelan ludah. Ia terhuyung mundur setengah langkah. Dalam hati ia, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia pasti tersasar ke kediaman seorang menteri atau bos mafia besar. Namun, yang membuatnya sangat panik hingga nyaris jatuh, berlutut bukanlah kemewahan tembok raksasa itu, melainkan pemandangan di area parkir tamu yang berada di luar gerbang. Arya mengucek matanya, tak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Terparkir dalam dua baris lurus, hanya 10 meter dari mobilnya, bukan gerobak atau angkot, melainkan deretan supercar dengan plat nomor cantik dari berbagai provinsi. Rolls-Royce, Bentley, Maybach, semua adalah monster baja lapis baja, milik kaum superkaya. Dan yang lebih menakutkan lagi, orang-orang yang berdiri di bawah payung hitam besar di luar gerbang bukanlah orang sembarangan. Arya menganga saat mengenali wajah-wajah yang sedang berdiri, menunduk hormat menunggu di sana. Itu Pak Darmawan, Direktur Utama Bank Nasional terbesar. Orang yang pernah Arya mohon-mohon selama 6 bulan hanya untuk minta jadwal meeting pinjaman dana, tapi diusir mentah-mentah. Lalu di sana ada Ibu Sylvie, Ratu Supplier Bahan Bangunan Nasional pemegang nyawa proyek Arya. Dan itu lagi, Pak Salim, triliuner, properti idola Arya, yang fotonya dipajang Arya di kantor untuk disembah-sembah tiap hari. Mereka semua, manusia-manusia yang bisa membuat badai di dunia bisnis, saat ini, malah berdiri berkerumun, dengan sikap yang luar biasa hormat dan cemas, mata tak lepas memandang ke arah gerbang perunggu, sabar menunggu nama mereka dipanggil. Arya memberanikan diri maju beberapa langkah mendekati kerumunan itu.
Dengan suara bergetar ia memanggil, "Maaf, Pak Salim, saya Arya Baskoro dari PT Karya Baskoro. Kalau boleh saya tanya, ini instansi apa atau resor apa ya? Kok GPS saya nyasar ke sini? Saya lagi cari rumah orang." Pak Salim menoleh, mengernyitkan alis menatap Arya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Ia mengibaskan tangannya, suaranya sangat tidak sabar dan penuh rasa jijik. "Kamu ini siapa? Karya Baskoro itu perusahaan antah berantah mana? Saya tidak tahu. Kamu makan hati macan berani parkir sembarangan di sini? Tahu tidak ini tempat apa? Ini zona terlarang keluarga Dojo Hadikusumo. Saya dan para direktur di sini sudah berdiri menunggu hujan-hujanan selama 3 jam, cuma berharap orang di dalam sudi memberikan kami waktu menghadap nona besar untuk minta perpanjangan kontrak. Kalau kamu tidak punya undangan, pergi dari sini. Jangan bikin ribut. Kalau pengawal Dojo Hadikusumo marah, besok perusahaanmu bisa hilang dari peta." Perkataan Pak Salim bagaikan bom nuklir yang meledak di otak Arya. "Keluarga Dojo Hadikusumo, nona besar." Kata-kata itu bercampur dengan alamat rumah mertua yang baru saja ia masukkan ke GPS, menciptakan sebuah tautan mengerikan yang ditolak oleh otak sempitnya. Wajah Arya pucat pasi, tak ada setetes darah pun. Kakinya gemetar hebat, tak bisa berdiri tegak. Ia menoleh ke arah GPS yang berkedip di ponselnya, lalu menatap tembok benteng yang menjulang itu. Tepat di saat kebingungan Arya mencapai puncaknya, sebuah lonceng berdentang pelan dari dalam. Gerbang perunggu raksasa berbobot bertonton itu mulai terbuka ke dua sisi. 30 pengawal seketika membentuk dua barisan lurus dan membungkuk 90 derajat. Sebuah mobil golf anti peluru melaju perlahan keluar dari halaman dalam. Seluruh triliuner dan direktur di luar, termasuk Pak Salim, serentak menahan napas, buru-buru melepas kacamata hitam, merapikan dasi, dan menundukkan kepala. Dalam-dalam, menunjukkan sikap takut dan pemujaan yang luar biasa. Arya terjepit di tengah kerumunan, terhuyung-huyung menatap kosong ke arah mobil golf yang jendelanya perlahan diturunkan. Di dalam mobil itu, aku duduk menyilangkan kaki, dengan mantel hitam kekuasaan, membalut bahuku, tanganku membelai cincin platinum kepala serigala. Tatapanku, sedingin balok es berusia ribuan tahun, melepaskan pandangan mematikan yang menembus kerumunan, mengunci tepat pada wajah Arya yang kini pucat pasi dan berubah bentuk. Aku menyeringai, mengangkat suaraku yang disiarkan lewat sistem pengeras suara, namun cukup untuk membuat seluruh area itu seakan mati. "Buka gerbangnya, bawa pria linglung yang berdiri di sana itu masuk menemuiku. Selamat datang di rumah mertuamu, Direktur Utama Arya Baskoro." Lutut Arya seketika lemas. Ia ambruk ke tanah yang becek di tengah guyuran hujan, di hadapan tatapan terbelalak puluhan triliuner di sekelilingnya. Sandiwara suami palsu itu resmi berakhir. Dua pengawal bertubuh raksasa seperti menara, berjas hitam dan berkacamata gelap. Tanpa sepatah kata pun berjalan lurus menuju genangan air tempat Arya terjerembab. Mereka mengulurkan lengan kekar mereka, mencengkeram kerajas mahal Arya, dan menyeretnya berdiri dengan sangat kasar, seolah menyeret anjing liar yang tertangkap basah. Ujung sepatu kulit mengkilap Arya terseret di aspal. Ia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Kakinya bergetar hebat tak sanggup menopang badannya. Gerbang perunggu raksasa di belakangnya perlahan tertutup rapat, mengurung puluhan triliuner yang masih menunduk di bawah hujan di luar, dan sekaligus mengurung jiwa pengecut pria arogan ini ke dalam zona terlarang keluarga Dojo Hadikusumo. Arya diseret melintasi halaman yang luasnya menyamai lapangan sepak bola. Di kiri kanannya terdapat air mancur yang dipahat dari batu pualam utuh impor dari Italia. Patung-patung mitologi yang berdiri megah di bawah hujan seakan merunduk, mengejek penderitaannya. Ia diseret melewati 3 lapis pintu keamanan dengan pemindai retina, sebelum akhirnya masuk ke aula utama mansion. Udara di dalam aula diatur pada suhu yang sempurna, dengan aroma samarga haru, ribuan tahun yang tak ternilai harganya. Cahaya keemasan penuh wibawa dari lampu, gantung kristal raksasa memantul ke lantai marmer hitam mengkilap, menyoroti penampilannya yang basah kuyup, berantakan, dan menyedihkan. Ia dilempar begitu saja ke tengah aula. Air hujan dari tubuhnya menetes ke lantai marmer mahal. Arya terbatuk, berusaha menopang badannya dengan kedua tangan untuk mendongak. Di sekelilingnya, puluhan pengawal berdiri kaku, hawa, membunuh yang terpancar begitu dingin, hingga membuatnya tak berani bernapas. Ia melirik sekeliling. Kemewahan, kekuasaan, dan wibawa ruangan ini jauh melampaui imajinasi pria sok kaya sepertinya. "Ini bukan rumah, ini adalah istana kerajaan," sambut nona besar. Teriakan menggema dari Paman Haris bagaikan guntur di tengah keheningan aula. Dari kedua sisi tangga melingkar yang dilapisi karpet merah bertepi emas, puluhan pelayan wanita berseragam hitam putih serentak membungkuk hingga menyentuh lantai. Suara sepatu hak tinggi mengetuk berirama,
tajam dan dingin, di setiap anak tangga. Setiap ketukannya adalah palu yang menghantam jantung Arya yang berdetak, tak karuan. Ia perlahan mengangkat matanya yang merah karena ketakutan ke arah sumber suara. Tenggorokannya bergerak susah payah, menelan ludah, pupil matanya menyusut hingga titik terkecil, napasnya seolah dicekik oleh tangan tak terlihat. Aku turun dari anak tangga terakhir. Ujung mantel hitamku berkibar ringan di belakang. Aku tak lagi mengenakan gaun abu-abu murahan atau rambut diikat. Asal-asalan layaknya menantu tertindas keluarga Baskoro. Aku mengenakan gaun pesanan khusus dari Paris, mengenakan kalung berlian yang harganya sepadan dengan gedung pencakar langit milik Arya. Bibirku dipulas lipstik merah gelap yang tajam, dan di jari telunjukku tersemat cincin serigala platinum, simbol kekuasaan tertinggi keluarga ini. Aku melangkah tenang dan duduk di kursi ukiran naga burung hong yang diletakkan, tepat di tengah aula, bagaikan seorang ratu yang duduk di singgasananya, menatap hina pada gembel yang tiarap di lantai. Arya menatapku tak berkedip, giginya gemeretak. Ia mengucek matanya berulang kali dengan kedua tangan, berusaha mengusir halusinasi gila di depan matanya. Kirana, istrinya, perempuan kampung melarat yang tak punya sepeser uang pun yang kartunya ia blokir 10 hari lalu. Perempuan yang dihina dan diperlakukan seperti pembantu oleh ibunya, kini duduk di kursi paling berkuasa di mansion. Mengerikan ini. Kirana, kenapa kau ada di sini? Sedang main-main apa kau ini? Mereka, orang-orang ini menculikmu, ya? Suara Arya keluar dengan sangat lemah dan gemetar ketakutan. Akal sehatnya yang sempit masih berusaha berpegang teguh pada skenario konyol bahwa aku sedang diculik sindikat mafia sebagai sandera. Ia tak berani, atau tak sudi, menerima kenyataan yang ada di depan matanya. Aku menatapnya tanpa bergeming, hanya sedikit menyunggingkan sudut bibirku. Sebuah senyum dingin yang membekukan udara. Kurang ajar, beraninya pakai nada bicara rendahan begitu pada nona besar. Jojo Hadikusumo, tampar mulutnya. Perintah Paman Haris. Seorang pengawal segera maju, mengayunkan tangannya dan mendaratkan tamparan sangat keras ke wajah Arya. Plak, suara itu menggema menyilaukan telinga. Tamparan itu begitu keras hingga sudut bibir Arya langsung sobek dan darah segar mengalir. Ia terjerembab mencium lantai marmer, memegangi sebelah wajahnya yang langsung membengkak, matanya terbelalak ngeri. Ia menatap Paman Haris, menatap si pengawal, lalu kembali menatapku. Tamparan tadi telah sepenuhnya menyadarkan dan menghancurkan semua ilusi tersisa di otaknya. Nona besar keluarga Dojo Hadikusumo. Kata-kata Pak Salim di luar gerbang tadi bergema kembali di kepalanya. Serpihan-serpihan teka-teki mulai menyatu, membentuk gambaran realita yang sangat kejam. Istrinya, Kirana, adalah penguasa tempat terlarang ini. Aku menyilangkan kakiku, bersandar ke kursi, menatap lurus pada cacing yang tiarap di lantai, dan berbicara dengan nada pelan namun membawa bobot ribuan ton. Selamat datang di kandang tikus, kampung gembel reot keluargaku, Direktur Utama Arya Baskoro. Lelah di perjalanan. Aku sudah menyuruh orang membuka gerbang lebar-lebar menunggu Anda masuk, untuk menyuruhku berlutut menjilat sepatu Anda, menunggu Anda melempar uang receh untuk sedekah biaya rumah sakit ayahku. Ayo, Direktur Utama, keluarkan uang Anda, kenapa malah tiarap di lantai? Orang seperti itu, setiap kata yang kuucapkan bagaikan pisau silet yang mengiris daging Arya. Ia mendengar kembali kalimat arogan dan kasarnya sendiri yang baru saja ia banggakan pada ibunya di mobil. Rasa hina, ketakutan, dan syok bercampur aduk, membuat wajahnya berubah drastis. Dunia Arya Baskoro hancur total. Langit kesombongannya telah kucabik-cabik, berserakan di genangan air kotor tempatnya berbaring. Di ruang aula yang sunyi, senyap, hanya terdengar napas terengah-engah dari Arya yang panik. Insting bertahan hidup yang paling pengecut dari seorang oportunis mulai bangkit. Ketika sadar bahwa ia tak lagi punya harga diri untuk disombongkan, ketika ia sadar bahwa wanita di depannya memegang kuasa yang bisa meremukkannya seperti semut, ia memutuskan untuk memainkan senjata paling murahan yang ia miliki, cinta suami istri. Arya merangkak dengan lututnya di atas lantai marmer yang dingin. Ia memaksakan senyum menyedihkan, air mata dan ingus mulai bercucuran di wajahnya yang memar. Ai istriku, Kirana sayang, ini kau kan? Ini aku, Mas Aryamu. Aku tahu kau sedang bercanda, kan? Kau nona besar, kenapa tidak pernah bilang padaku? Istriku, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Beberapa hari ini aku telepon. Kau tak bisa, aku gila memikirkanmu. Kau marah soal malam itu, kan? Aku salah, aku 1000 kali salah. Waktu itu aku mabuk, dikompori ibuku makanya aku bicara sembarangan. Maafkan aku, istriku. Kita sudah suami istri 5 tahun, kan? Ia berkata sambil merangkak maju menuju singgasanaku. Tangannya yang basah, terjulur ingin menyentuh ujung mantelku. Matanya memancarkan secercah harapan.
Picik, ia pikir, hanya dengan menangis dan memanggil istriku, Kirana yang bodoh, penurut dan mencintainya setengah mati dulu akan luluh dan memaafkannya. Ia bahkan mulai memupuk ambisi kotor di kepalanya. Kalau istriku adalah bos, sindikat konglomerat, berarti aku adalah tuan besar. Seluruh harta mengerikan. Ini lambat laun akan jatuh ke tanganku. Aku menatap pria yang merayap di bawah kakiku, rasa mual naik ke tenggorokan. Aku perlahan berdiri, sepatu hak tinggiku berbunyi tak keras di atas marmer. Aku menuruni 2 anak tangga, mendekati Arya. Ia mendongak, matanya berbinar, penuh harap menanti usapan maaf dariku. Namun bukan itu yang terjadi. Aku mengangkat tangan kananku, mengumpulkan seluruh kebencian dan penghinaan selama 5 tahun, lalu mendaratkan tamparan paling keras dalam hidupku tepat ke wajahnya. Plak! Tamparan bertenaga kebencian itu membuat kepala Arya terlempar ke samping. Ia ambruk ke lantai, telinganya berdenging, matanya kosong tak paham apa yang terjadi. Tanganku merah dan kebas, tapi jauh di dalam hatiku meluap rasa puas yang tiada tara. Aku membungkuk, menjambak rambutnya yang dipenuhi pomade basah, menariknya ke atas agar ia menatap wajahku dengan mata kotornya itu. Suaraku mendesis dari sela gigi, sedingin dari alam baka. Siapa yang kau panggil istri? Sampah menjijikan sepertimu juga pantas menyebut suami istri denganku? Buka mata anjingmu itu lebar-lebar dan lihat, yang berdiri di depanmu bukan Kirana yang menelan hinaan ibu dan anak untuk kalian injak-injak. Yang berdiri di depanmu adalah orang yang memberimu nyawa, dan kursi direktur utama yang kau duduki itu. Kau pikir kau jenius bisnis? Kau pikir kau bangun perusahaan triliunan dari nol? Dasar tolol. Aku melepaskan kepalanya dengan kasar hingga membentur lantai, mengambil sapu tangan sutra dari saku, mengelap tanganku, dan melemparnya dengan jijik ke wajahnya. Aku berdiri tegak, melipat tangan di dada, mulai menguliti semua kilau palsu yang ia kenakan selama 5 tahun. Kau ingat proyek real estate di PIK 3 tahun lalu saat perusahaanmu mau bangkrut kehabisan dana? Kau menangis mau lompat dari gedung bunuh diri? Besok paginya, bank otomatis cairkan 200 miliar tanpa agunan. Kau pikir mereka percaya pada wajahmu itu? Salah. Akulah yang menelepon, pakai nama keluarga, Dojo Hadikusumo sebagai jaminanmu. Kau ingat kontrak eksklusif dengan grup visi Tama tahun lalu? Direktur utamanya bahkan tak sudi menatap wajahmu. Tapi kenapa? Akhirnya dia tanda tangan? Karena bos visi Tama adalah anak buah ayahku. Dia tanda tangan karena menghargai wajahku. Tidak, tidak mungkin. Kau bohong. Itu karena kemampuanku. Itu karena lobi-lobiku. Arya tergagap, memegangi kepalanya dan menggeleng kuat-kuat. Ego besarnya sebagai pria patriarki sedang diremukkan di bawah roda kenyataan. Ia tak bisa menerima bahwa ia hanyalah sebuah boneka, parasit hebat yang ditarik talinya oleh istrinya dari belakang. Kemampuanmu itu menidurkan sekretarismu, Siska, bermesraan di ranjang yang kubeli. Kemampuanmu adalah memblokir kartu istri sendiri supaya aku berlutut minta uang untuk menyelamatkan nyawa bapakku. Kemampuanmu itu bergabung dengan ibumu yang jahat untuk menghina perempuan yang rela memberikan nyawa untukmu. Arya Baskoro, kau hanyalah pria murahan yang tidak punya bakat, lintah tak tahu terima kasih. Kuliti semua cangkang yang kuberikan padamu, dan kau selamanya hanya tumpukan sampah, tak lebih dan tak kurang. Kata-kataku seperti sabetan pedang yang mencabik sisa harga diri Arya. Ia hancur, total, tiarap di lantai, air mata dan ingusnya mengalir deras. Mulutnya menggumamkan kata-kata tak jelas. Ia baru sadar bahwa ia tak pernah menjadi naga yang terbang di langit. Ia hanya cacing tanah yang dengan baik hati kuletakkan di dahan pohon yang tinggi. Dan sekarang, aku telah menebang dahan itu. Melihat gumpalan daging bergetar di lantai itu, tak ada lagi setitik pun rasa kasihan di hatiku. Hukuman lisan sudah selesai. Sekarang saatnya aku membiarkannya merasakan penderitaan nyata melalui hal yang paling ia dan ibunya sembah di dunia ini. Uang dan kekuasaan. Aku menoleh ke arah Paman Haris yang berdiri di belakang, mengangkat daguku. Paman Haris, mulai. Aku tidak mau melihat perusahaan sampah miliknya itu eksis di peta ekonomi sedetik pun lagi. Hancurkan. Siap laksanakan, Nona Besar. Paman Haris segera mengeluarkan walkie-talkie, mengucapkan kalimat singkat. Perintah Nona Besar. Aktifkan protokol kehancuran, PT Karya Baskoro. Sekarang, 10 detik berlalu, kesunyian aula terkoyak oleh dering telepon yang sangat nyaring dari saku celana Arya yang basah. Ia terlonjak kaget, dengan tangan gemetar merogoh saku dan mengeluarkan ponsel terbarunya. Di layar tertera nama, pimpinan cabang bank, orang yang beberapa hari lalu masih memanggilnya. Saudara, Arya terbata-bata menekan tombol jawab, menempelkannya ke telinga. Tangannya bergetar hebat hingga ponselnya berulang kali memukul pipinya. Halo, Pak Darman, Arya Baskoro.
Kau kerja apa sebenarnya? Pusat baru saja memberi perintah darurat mencabut seluruh limit kredit PT Karya Baskoro. Kontrak pinjaman 300 miliar dibatalkan sepihak. Selain itu, bank akan memproses penyitaan seluruh aset, mesin, dan gedung perusahaanmu sore ini juga, karena kau melanggar klausul risiko kredit. Bersiaplah kau ke pengadilan, Pak. Pak Darman, tolong, dengar penjelasanku. Halo, sambungan diputus sepihak. Arya belum sempat bernapas saat ponselnya kembali, bergetar hebat bagai bom waktu. Kali ini dari wakil direktur perusahaannya, orang yang memegang proyek PIK 2, ada apa? Pak Dirut, mati kita, hancur semua Pak. Grup Visitama baru saja rilis pers. Membatalkan kontrak eksklusif sepihak. Jaringan supplier bahan bangunan nasional juga mengirim surat stop pasokan. Semua investor serempak cabut modal. Saham kita di bursa sedang dumping massal, nilainya menguap 80%. Dalam 3 menit terakhir, para pemegang saham berdatangan menghancurkan kantor menuntut uang. Mereka kembali. Kita bangkrut, Pak. Benar-benar bangkrut. Ponsel terlepas dari tangan Arya, jatuh berdebum ke lantai marmer. Layarnya retak berkeping-keping, persis seperti kerajaan bisnis triliunan rupiah yang ia banggakan. Hanya dalam waktu tak kurang dari 5 menit, berdiri di ruang tamu, rumah ayah mertuanya, semua kekayaan, ketenaran, dan uang Arya telah menguap tanpa jejak. Dari seorang direktur utama pemanggil hujan, ia resmi menjadi orang melarat, memikul beban utang raksasa yang bisa membuatnya membusuk di penjara. Ia bersujud di lantai, memegangi kepala, berteriak-teriak seperti orang gila. Ia tak percaya pada kekuatan mengerikan yang menimpa kepalanya. Ia menengadah, dengan mata penuh air dan keputusasaan, menatapku. Di depannya, aku masih melipat tangan di dada, wajahku dingin tanpa emosi, bagaikan dewa kematian yang baru saja mengayunkan sabitnya mencabut nyawa manusia berdosa. Kirana, kau kejam sekali. Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku hilang, semuanya, aku bisa mati. Tolong selamatkan aku mohon padamu, demi cinta, suami istri 5 tahun kita. Cinta suami istri. Aku tertawa lepas, tawa nyaring yang memantul ke seluruh penjuru aula. Aku melangkah maju. Ujung sepatu hak tinggiku menginjak kuat, ponselnya yang retak meremukkannya jadi serpihan. Kau berani bicara soal cinta suami istri padaku? Malam hujan badai itu, waktu aku memohon-mohon padamu membuka blokir kartu untuk menyelamatkan ayahku, apa yang kau bilang? Kau bilang apa urusannya nyawa bapakku denganmu? Kau memaksaku kembali berlutut bersujud minta maaf pada ibumu. Saat itu cinta suami istrimu dimakan anjing. Aku membungkuk. Suaraku setajam silet yang menusuk gendang telinganya. Arya Baskoro, kau tahu rasanya tak berdaya dan putus asa saat didorong ke jalan buntu, tanpa uang sepeser pun? 10 hari lalu kau memberikan perasaan itu padaku. Sekarang, aku kembalikan padamu dikalikan 10.000 kali lipat, hukuman mati. Finansialmu sudah dieksekusi. Tapi jangan buru-buru pingsan. Sandiwara paling bagus yang kusiapkan khusus untuk ibu tersayangmu, baru saja dimulai. Buka matamu dan tonton dengan baik, dasar keparat. Aula utama zona terlarang keluarga Jojo Hadikusumo saat ini tenggelam dalam suasana suram, mencekik, dan sunyi hingga suara rintik hujan di atas kubah kaca raksasa terdengar jelas. Arya Baskoro, direktur utama yang dulu arogan, kini tak lebih dari tumpukan kain lap basah yang meringkuk di lantai marmer hitam. Kedua, tangannya mencakar lantai, jari-jarinya gemetar sampai ruas-ruas tulangnya memutih pucat. Ia baru saja mengalami trauma psikologis tingkat dewa saat melihat dan mendengar sendiri kerajaan bisnisnya hancur jadi debu dalam 5 menit. Seluruh aset lenyap, bank menyita, mitra berpaling, saham terjun bebas. Dari pria di atas awan, ia jatuh ke neraka terdalam, memikul utang yang tak akan bisa ia bayar, biarpun ia hidup 3 kali lagi. Ia bergumam tanpa arti, matanya kosong putus asa, persis mayat hidup. Aku berdiri dari atas, menatapnya tanpa riak, tak ada ampun, tak ada belas kasihan. 5 tahun aku menelan pengorbanan demi membangun cangkang gemerlap untuknya, dan dibalas dengan pengkhianatan kotor serta hinaan paling kejam saat ayahku sekarat. Hukuman ini masih terlalu ringan baginya. Biang keladi dari tragedi ini, orang yang sengaja menginjak-injak harga diriku, dengan lidah tajamnya, masih bersenang-senang di luar sana, menikmati kemewahan dari uang yang diam-diam kuberikan. Drama ini tidak akan lengkap tanpa karakter utamanya yang kedua. Tepat saat kesunyian menegang bak senar yang nyaris putus, suara dering telepon jernih berirama musik klasik memecah keheningan. Bunyi itu bukan dari ponsel Arya yang sudah kuhancurkan, melainkan dari telepon satelit khusus yang terletak di meja teh kayu jati di samping singgasanaku.
Paman Haris dengan langkah tenang dan berwibawa, mengambil telepon itu. Ia, mengernyit, menoleh padaku, lalu melapor menunduk. Nona besar, ada panggilan, dialihkan dari sistem sentral kita. Dari nomor Ibu Ratih. Sepertinya wanita tua, itu tidak bisa menghubungi putranya, jadi dia menelepon ke nomor darurat lama, yang biasa Nona pakai untuk urusan rumah tangga. Apakah Nona mau menerimanya? Atau saya suruh orang memutuskannya? Aku sedikit tersenyum sinis, senyum sedingin pisau es. Pucuk dicinta ulam tiba, aku berniat mencarinya untuk perhitungan, dia malah menyerahkan lehernya. Sendiri, aku mengangguk, mengisyaratkan Paman Haris untuk menyambungkan suara panggilan, itu ke sistem speaker pusat aula. Aku ingin Arya Baskoro, dititik, keputusasaannya, mendengar dengan sangat jelas setiap jeritan ibunya. Biar ia paham apa harga dari memancing amarah putri sindikat dunia bawah. Layar monitor besar menyala. Suara nyaring melengking, penuh arogansi dan kepuasan dari Ibu Ratih, bergema memantul di dinding marmer. Halo, Kirana, akhirnya kau mau angkat telepon juga, ya? Kau pikir kau bisa sembunyi dari saya? Kau pikir dengan pura-pura ngambek matikan HP, Arya bakal takut sama kau? Asal kau tahu, anak saya sudah nyetir ke kampung reotmu itu, buat nyeret kau pulang. Bentar lagi dia sampai, mending kau kemasi bajumu, siap, mental buat sujud minta maaf sama dia dan sama saya. Ibu Ratih berhenti sejenak untuk mengambil napas, terdengar suara gemerisik tas belanjaan, ia terdengar ngos-ngosan tapi sangat puas seperti orang yang baru, menghamburkan uang. Suara hak sepatu di lantai keramik granit kelas atas dan musik mal terdengar di latar belakang. Kau tahu saya lagi di mana? Saya lagi shopping di mal paling mewah di Jakarta. Saya baru gesek kartu beli tas Hermes edisi terbatas. Beli 3 set perhiasan, berlian buat arisan akhir pekan sama ibu-ibu pejabat. Uang anak saya itu ngalir, kayak air. Seumur hidupmu kau nggak bakal bisa sentuh seujung kukunya. Nanti kalau Arya seret kau pulang, kau langsung masuk dapur masak 6 menu seafood abalone buat kita. Hari ini Siska main ke rumah, kau layani dia baik-baik. Habis itu, kemasi barangmu, tanda tangani surat gadai rumah, lalu angkat kaki dari rumah. Mewa anakku. Dasar pungguk merindukan bulan. Gak ada tempat buat perempuan, rendahan macam kau di rumah saya. Setiap kata dari Ibu Ratih menggelegar dan jelas. Arya yang tergeletak di lantai, langsung tersentak mendengar suara ibunya. Ia mencoba mendongak, membuka mulut, mau berteriak memperingatkan ibunya agar diam. Tapi tenggorokannya kering dan kaku, tak ada suara keluar kecuali erangan parau. Ia tahu setiap kata ibunya adalah minyak yang dilempar ke api, menggali kuburan mereka lebih dalam. Aku duduk di kursi, menyilangkan kaki dengan santai, jari kananku mengetuk pegangan kursi dengan ritme pelan. Menunggu sampai dia selesai mengoceh, memamerkan kebodohannya, barulah aku menarik napas dalam, memusatkan seluruh aura mengintimidasi ke suaraku. Ibu, asyik ya shoppingnya? Tas Hermes edisi terbatas, perhiasan berlian. Ibu, pasti merasa seperti ratu paling berkuasa, ya? Tapi apa ibu tahu, kartu yang baru saja ibu gesek, rekening bank yang ibu pakai buat hambur-hamburkan uang, itu sejatinya bukan uang hasil keringat anakmu. Itu uangku. Uang receh yang kusuapkan ke mulut anakmu yang tak becus itu, biar dia bisa sok pamer ke dunia. Kau ngomong sembarangan apa? Hah? Kau gila? Uangmu? Orang kampung gembel, macam kau dari mana punya uang? Kau iri sampai hilang akal, ya? Mana Arya, kok dia belum merobek mulutmu itu? Aku tertawa. Tawaku memantul di aula, jernih tapi mematikan. Aku menunduk, menatap mayat hidup Arya Baskoro, menunjuknya dengan dagu. Anak laki-lakimu? Oh, dia ada di sini. Sedang tengkurap di bawah kakiku, mencium genangan air kotor, persis seperti anjing liar yang keempat kakinya dipatahkan sampai tak berani bernapas. Ibu tanya saja padanya, berani dia merobek mulutku? Ah lupa, dia tak bisa bicara. Karena perusahaan triliunan yang ibu bangga-banggakan, kerajaan bisnis yang ibu pamerkan ke teman-teman arisan, baru saja disita bank, batal kontrak, dan bangkrut total 10 menit yang lalu. Anak ibu sekarang gembel melarat yang menanggung utang 300 miliar. Ibu, masih berharap dia menghidupi ibu Baratu? Kau bohong, kau fitnah. Perusahaan anakku sukses besar, mana mungkin bangkrut. Kau ini siapa berani ngomong begitu? Kau mau pakai trik nakut-nakutin anak kecil buat nipu saya? Saya tidak percaya. Saya bakal telepon direktur bank, saya bakal telepon temanku. Awas kau, sampai di rumahku kuliti kau hidup-hidup. Suara Ibu Ratih mulai bergetar, kepanikan mulai merayap. Tapi sifat keras kepala dan arogansi membuatnya berpegang teguh pada ilusi hartanya. Ia berteriak-teriak. Di telepon terdengar suara langkah tergesa-gesa dan pintu mobil ditutup. Ia
sedang dalam perjalanan pulang ke villa mewah di Pondok Indah untuk mencari rasa aman, tapi aku tak akan membiarkan dia menginjakan kakinya di pintu itu lagi. Mengulitiku hidup-hidup, ibu tak akan punya kesempatan itu. Ibu sedang jalan, pulang ke villa Pondok Indah, kan? Villa miliaran yang ada kolam renangnya, tempat ibu mau menyambut si pelakor-pelacur itu jadi nyonya rumah. Ibu ingat surat, sertifikat rumahnya, ibu sangat yakin itu atas nama Arya, atau milik bersama, suami istri. Makanya ibu suruh anak ibu paksa aku tanda tangan supaya bisa merampasnya, kan? Aku diam sejenak, membiarkan teror menggerogoti wanita di seberang sana. Lalu, aku menekan kata-kataku seperti paku yang dipalu ke kepalanya. Wanita tua bodoh. Buka mata butamu lebar-lebar. Perusahaan properti yang menjual rumah itu ke kalian sebenarnya adalah perusahaan cangkang fiktif milik jaringan keluargaku. Pemilik asli rumah itu, pemegang hak milik legal, satu-satunya dari 5 tahun lalu sampai detik ini, hanya ada satu nama, Kirana Jojo Hadikusumo. Aku meminjamkannya untuk kalian. Aku bersedekah memberi kalian tempat bernaung semewah itu. Kalian tidak tahu terima kasih, malah berani menghinaku dan mau mengusirku dari rumahku sendiri. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, rumah itu Arya yang beli. Kau nipu saya, kau palsukan surat. Saya tidak percaya. Ini, saya sudah sampai depan pagar rumah. Saya akan masuk, saya akan lapor polisi tangkap kau. Suara hujan deras masuk, lewat telepon, diiringi napas ketakutan Ibu Ratih. Aku bisa membayangkan dia, berdiri di depan pagar besi berlapis emas vilanya, basah kuyup mencoba memencet PIN password gerbang tapi tidak bisa terbuka. Karena sistemnya sudah diganti. Aku melirik Paman Haris, mengangguk pelan. Paman Haris langsung menekan tombol di tabletnya. Lapor polisi? Silakan saja. Tapi sebelum polisi datang, menolehlah ke halaman dalam dan lihat siapa yang menunggumu di sana. Apa-apaan ini? Kalian siapa? Kenapa kalian ada di rumah saya? Siapa yang suruh kalian buang barang-barang saya? Jangan sentuh tas Hermesku. Jangan sentuh lukisanku. Tolong. Rampok? Ada rampok? Arya, tolong ibu. Dari speaker, jeritan melengking Ibu Ratih menyayat telinga, diselingi suara, barang dibanting, kaca pecah, dan derap langkah sepatu bot puluhan pria. Itu adalah tim reaksi cepat yang kukirim. Mereka tanpa belas kasihan melempar semua, baju, tas, perhiasan, sepatu bermerek yang dibeli Ibu Ratih pakai uangku, langsung ke jalanan aspal yang tergenang hujan. Lepaskan saya. Kalian keparat. Saya nyonya besar direktur, berani kalian sentuh. Saya, kubuat kalian membusuk di penjara. Lepaskan. Sakit. Tolong badanku. Suara debum berat terdengar. 2 pengawal bertubuh raksasa telah mengangkat Ibu Ratih di ketiaknya, lalu melemparnya ke trotoar jalanan layaknya membuang kantong sampah bau. Suara hujan deras tak bisa menutupi tangis lolongan ratapan. Ibu Ratih yang dipenuhi hinaan dan keputusasaan luar biasa. Semua ilusinya menjadi ratu, punya anak sukses, dan menantu baru cantik, hancur, jadi debu dalam hitungan menit. Ia duduk mengemper di lumpur, dikelilingi barang, bermereknya yang hancur kebasahan dan kotor oleh tanah. Ia menutupi wajahnya, menangis histeris. Tak tersisa sedikit pun gengsi atau keangkuhannya. Aku menyesap tehku perlahan. Suaraku sedingin es menembus kabel telepon, menghantam otak wanita yang sedang melolong itu. Dengar baik-baik, Ibu Ratih. Rumah itu milikku. Mobil yang dipakai anak ibu itu, milikku. Setiap butir beras yang ibu makan, setiap tetes air yang ibu minum, selama 5 tahun ini, dibeli pakai uang sedekah keluarga Jojo Hadikusumo. Ibu mengusirku dari hotel di tengah badai, memaksa anakmu memblokir kartuku untuk memutus nyawa ayahku. Hari ini aku kembalikan utuh. Kulempar ibu ke jalan di tengah badai, kurebut semua harta ibu. Rasakan rasanya tidak punya apa-apa, jadi, gelandangan yang dihina orang seperti yang ibu rencanakan untukku. Nikmati hujannya. Wanita tua jahat. Sisa hidup ibu mulai sekarang hanya akan dihabiskan di dalam bayangan gelap dan penyesalan terdalam. Bip, aku mematikan telepon. Suara tutut sisa panggilan itu bergema di dinding marmer, menciptakan suasana horor yang mencekik. Arya Baskoro, yang baru mendengar sendiri ibunya dibuang ke jalan bagai sampah, benar-benar kehilangan kewarasan. Seluruh benteng pertahanan, mentalnya runtuh. Tak peduli lagi soal gengsi direktur utama, di benaknya hanya ada satu kenyataan. Ia kehilangan segalanya. Insting binatang pengecut dalam dirinya mendorongnya melakukan hal yang bahkan tak berani dibayangkan oleh orang yang mengenalnya. Ia merangkak dengan lututnya, mendekatiku dengan kecepatan putus asa. Air mata, ingus, lumpur, dan darah dari mulutnya bercampur jadi satu. Ia mengulurkan tangannya yang kotor, hendak memeluk kaki berbalut sepatu hak mahalku. Tapi sebelum ia menyentuh ujung mantelku, 2 pengawal melesat,
menendang bahunya dengan sepatu bot bergerigi besi. Arya terpental jauh, lalu ditindih kuat-kuat ke lantai, wajahnya menempel di marmer, tak bisa bergerak 1 milimeter pun. Istriku, Kirana, aku mohon, jangan begini padaku, jangan begini pada ibuku. Ibuku sudah tua, dibuang ke hujan dia bisa mati. Aku salah. Aku, benar-benar salah. Pukul aku, caci maki aku, ambil nyawaku juga boleh, tapi, tolong lepaskan perusahaanku, aset kita. Kita dulu sangat mencintai satu sama lain. Nah, kau ingat waktu kita awal pacaran? Waktu aku mahasiswa melarat tak punya apa-apa? Kau masak bubur buatku saat aku sakit. Kita bagi brosur buka usaha bareng. 5 tahun kita tidur sebantal. Masa kau tidak punya belas kasihan? Sedikit pun, kau perempuan paling baik hati yang pernah ku kenal. Tolong, buka jalan hidup buatku. Aku janji bakal jadi anjingmu. Suruh ke tim aku tak berani ke barat. Istriku, tolong. Ia meratap histeris. Air mata buayanya mengalir deras, mencoba memancing memori, masa lalu yang miskin namun damai. Mencoba berpegang pada hati yang baik yang telah ia iris jadi ribuan keping 10 hari yang lalu. Ia menyalahkan hasutan, ibunya, menyalahkan alkohol, menyalahkan pelakor Siska, menggunakan kata-kata paling hina untuk memanipulasi mentalku. Tapi dia tidak paham. Ketika seorang wanita telah dikuras habis pengorbanan dan kebaikannya, ketika batas kemanusiaannya diinjak-injak, hatinya akan berubah, jadi balok besi berduri yang tak akan pernah bisa mencair lagi. Aku menatapnya dengan mata kosong, tanpa setetes pun belas kasihan. Aku mengangkat tangan. Paman Haris, kemarikan. Paman Haris maju. Dari dalam jasnya ia mengeluarkan sebuah amplop dokumen, coklat raksasa, menghempaskannya ke meja teh di depanku. Aku mengambil amplop itu, tak sudi menatap Arya, lalu menarik keluar setumpuk dokumen tebal dan foto-foto berwarna, serta selembar surat bercetak tebal. Aku melemparkan foto-foto itu tepat ke wajah Arya. Foto-foto itu berjatuhan di sekeliling wajahnya yang menempel di lantai. Cinta suami istri? Hati yang baik? Buka matamu yang berair itu dan lihat, baik-baik, lihat betapa kotor dan busuknya 5 tahun cintamu itu. Arya melirik dengan susah payah pada foto-foto yang jatuh di depan hidungnya. Pupil matanya mengecil. Napasnya tercekat. Itu adalah foto HD dirinya dan Siska, sedang berciuman di restoran mewah. Foto mereka berpegangan tangan masuk hotel, bintang 5. Salinan mutasi rekening bank yang membuktikan Arya diam-diam menguras uang perusahaan uang yang kuhasilkan untuk membelikan si pelakor tas mahal, kalung berlian, bahkan DP apartemen atas nama Siska. Kau pikir kau hebat menyembunyikannya? Kau pikir aku perempuan bodoh yang sibuk membersihkan kotoran bisnismu di belakang? Sementara kau bebas main gila dengan pelakor pakai uang darahku? Setengah tahun ini aku tahu semuanya. Aku, diam, memberimu kesempatan supaya sadar diri. Tapi tabiat aslimu memang lintah, tak tahu malu. Kau tak cuma selingkuh, kau berencana mencuri uang perusahaan, merencanakan balik nama aset buat menendangku ke jalanan dengan tangan kosong. Kau bahkan menelepon ibumu buat merampas vilaku demi menyambut siluman rubah itu. Jadi nyonya, Kirana aku ditipu perempuan itu. Dia guna-guna aku. Aku tidak ada niat. Begitu, aku cuma cinta padamu. Kirana, tutup mulutmu. Jangan kotori telingaku dengan kebohongan menjijikanmu. Teriakku, suaraku setajam sabetan pedang. Aku menarik kertas terakhir di tumpukan dokumen. Itu adalah surat gugatan cerai, yang telah disusun pengacaraku, berisi syarat-syarat paling kejam dan mematikan. Aku berdiri, melemparkan surat itu di depan matanya beserta pulpen emas. Tanda tangan ini. Semua aset, dari perusahaan, rumah, mobil, sampai ke meja mahal yang kau pakai sekarang, semuanya milikku. Kau akan keluar dari gerbang ini dengan tangan kosong, persis seperti kodratmu yang gembel dan miskin dulu. Bukan cuma itu, seluruh utang 300 miliar dari perbankan dan rentenir yang kau pakai atas namamu sendiri, akan kau tanggung sendirian. Bank dan lintah darat akan memburumu sampai ke ujung bumi. Kau memblokir kartuku saat ayahku hampir mati karena kau ingin aku merasakan miskin, kan? Sekarang, aku berikan kemiskinan mutlak dan permanen itu padamu. Tidak, aku tidak mau tanda tangan. Aku tidak mau keluar miskin. Kau tidak bisa kejam begini. Aku suamimu, hukum akan melindungiku. Harta Gonogini dibagi 2, aku tidak mau tanda tangan. Arya berteriak gila, tangannya meronta, mencoba melempar surat itu. Keserakahan dan sifat aslinya membuatnya buta, masih mencoba mencari celah hukum. Aku menatapnya dingin, malas berdebat. Aku mundur selangkah dan memberi isyarat pada pengawal. Paman Haris, ajari dia cara pegang pulpen. Kalau dia tidak mau tanda tangan, bantu dia cap jempol pakai darahnya sendiri. Laksanakan, Nona Besar.
Patahkan tangannya. Dua pengawal raksasa menindih Arya. Satu orang menekan lututnya ke punggung Arya, satunya lagi memegang lengan kanan Arya dan melipatnya ke belakang dengan tenaga monster. Suara tulang krak terdengar renyah, diiringi teriakan, melolong kesakitan yang luar biasa dari Arya. Sakit. Tanganku patah. Tolong. Aku tanda tangan. Lepaskan aku tanda tangan. Rasa sakit fisik akhirnya menghancurkan keras kepalanya yang murahan. Pengawal melonggarkan pegangan, memasukkan pulpen ke tangan kanannya yang bergetar dan berdarah. Sambil menangis tersedu-sedu, ingus dan air mata bercampur, dengan tangan gemetar cacat ia menandatangani namanya di atas surat cerai berlumur. Darah itu, tanda tangannya jelek dan bengkok, sejelek karakter busuknya. Selesai. Tanda tangan, ia ambruk pingsan kehabisan tenaga. Aku mengambil surat cerai itu, meniup pelan agar tintanya kering, lalu melipatnya hati-hati menyerahkannya pada pengacara di belakangku. Aku membersihkan tanganku, menatap tumpukan sampah di bawah kakiku untuk terakhir kalinya. Kebencianku sudah tersalurkan lunas. Bagiku, dia tak punya nilai, apa-apa lagi, bahkan tak bernilai untuk dibenci. Sudah selesai. Permainan tamat. Paman Haris, lempar dia ke jalan, jangan, biarkan darah kotornya menodai lantai kita. Mulai sekarang, larang keras dia dan keluarganya mendekati area manapun milik keluarga Jojo Hadikusumo. Kalau mereka berani lewat, patahkan kaki mereka dan lempar ke sungai Ciliwung buat pakan ikan. Seret dia keluar. 4 pengawal menyeret Arya melintasi lantai marmer, membawanya ke arah gerbang perunggu raksasa. Lolongan tangisnya perlahan mengecil, lalu hilang saat gerbang tertutup keras. Ia dibuang ke aspal lumpur di tengah badai hujan, tanpa uang sepeser pun, membawa utang ratusan miliar dan tulang yang patah. Badai hujan akan mencuci bersih jejaknya dari hidupku, dan menjadi awal siksaan neraka dunia bagi manusia yang berani menginjak-injak kebaikan hati monster rahasia. 3 bulan setelah gempa bumi mengerikan itu, langit kembali cerah. Angin musim, kemarau mengusir badai, pintu masa lalu telah tertutup permanen, mengurung parah, sampah di dalam penjara karma. Dari laporan intelijen Paman Haris yang masuk setiap minggu, aku mengetahui akhir yang tragis, menyedihkan, tapi sangat pantas bagi ibu dan anak itu. Hukuman dari dunia bawah dan hukum legal jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Ditendang keluar dari kawasan Dojo Hadikusumo dengan tangan kosong dan surat cerai, Arya seperti anjing gila kehilangan arah. Pihak bank dan mitra memenjarakannya atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pelanggaran kontrak berat. Ia tidak punya uang sewa pengacara, tak ada yang menjamin. Seluruh aset disita, tapi tak cukup membayar 1,10 utangnya. Yang lebih parah, sindikat lintah darat yang pernah diutanginya memburunya habis-habisan. Arya dan Ibu Ratih harus sembunyi seperti tikus got. Dari Nyonya Sosialita yang pakai tas Hermes dan makan seafood abalone, Ibu Ratih kini harus berdesakan di kamar kos triplek ukuran 3x3 meter yang lembab dan bocor di kawasan kumuh, pinggir rel kereta. Baju mahalnya sudah dibuang di jalanan dulu. Kini ia pakai baju rombengan. Tiap malam suara gedoran debt collector, umpatan, dan suara parang beradu membuat sarafnya rusak, ia jadi setengah gila. Siang hari, ia harus memulung botol plastik dan mencuci piring di warung pecel lele demi uang receh. Beli beras. Tiap cuci piring kotor, ia menangis melolong, mengutuk anaknya yang tak becus. Menyesal sampai robek ususnya kenapa bodoh sekali mengusir menantu, yang ternyata nona besar triliuner. Sedangkan Arya, siksaan fisik dan mental menjadikannya cacat. Siska sang pelakor, idaman, begitu mendengar Arya bangkrut menanggung utang, langsung menguras sisa uang kas, menjual perhiasan dari Arya, lalu kabur dengan bos hidung belang lain. Arya mencarinya minta ditampung, tapi Siska menyuruh satpam memukulinya sampai babak belur dan dilempar ke jalan. Dalam satu insiden lari dari kejaran, terentenir, kaki Arya dipukul besi hingga patah permanen, membuatnya pincang seumur hidup. Ia kini menggelandang di jalanan yang dulu ia lewati pakai supercar, mengais sampah dan makanan sisa, seperti hantu. Ia pernah berdiri di puncak kejayaan, berkat usahaku, dan kini terkubur di dasar masyarakat terdalam berkat pengkhianatan dan kejahatannya sendiri. Hukum tabur tuai tidak pernah melewatkan siapapun. Menutup map laporan itu, aku tersenyum damai. Di taman asri seluas lapangan golf milik keluarga Dojo Hadikusumo, suara, gemericik air dan kicau burung menciptakan lukisan damai yang sempurna. Ayahku duduk di kursi roda di bawah rindangnya pohon beringin berusia ratusan tahun, menyeruput teh krisan dengan santai. Kesehatannya pulih secara ajaib. Walau tak bisa gesit seperti dulu, wajahnya kemerahan dan senyum hangat selalu hadir. Aku melangkah maju, memakaikan selendang di bahunya, duduk di sisinya, merasakan kehangatan cinta ayah. Putriku, semua sudah beres.
kan? Di hatimu apa masih ada dendam yang mengganjal? Aku menggeleng, menyandarkan kepala di bahunya, menghirup napas kebebasan. Sudah selesai, ayah. Mereka sudah membayar harga termahal untuk kejahatan mereka. Di hatiku tak ada lagi dendam atau kepuasan yang berlebihan. Mereka tak pantas menyita pikiranku semenit pun lagi. Aku hanya merasa bersyukur, karena ayah sakit hari itu, bersyukur atas kekejaman mereka di malam badai itu, karena semua itu membangunkanku, membantuku memecahkan cangkang kelemahan dan menemukan kembali diriku. Aku menatap jauh ke awan putih yang berarak di langit biru cerah, melewati pernikahan penuh air mata dan penipuan, melewati kejatuhan dan kebangkitan yang brutal. Aku menyadari satu kebenaran mendalam, sebuah pelajaran darah yang ingin kusampaikan pada seluruh perempuan di luar sana. Kita, para perempuan, terlahir dengan hati yang penuh pengorbanan dan pengampunan. Kita rela mundur selangkah, menyembunyikan kilau kita sendiri, sebagai batu loncatan mengangkat pria yang kita cintai. Kita percaya kesabaran dan pengorbanan akan dibalas cinta dan keluarga yang utuh. Tapi teman-teman, jangan pernah menyamakan merendahkan diri demi cinta dengan kelemahan, dan jangan pernah serahkan seluruh hidup, harta dan harga dirimu ke tangan orang lain. Pernikahan bukanlah pengorbanan buta. Saat kau mundur, orang-orang serakah tak tahu terima kasih tak akan melihatnya sebagai pengorbanan, mereka akan melihatnya sebagai kelemahan, kesempatan untuk menginjak dan merampas semua milikmu. Semakin kau sabar, mereka semakin bangga. Semakin kau tunduk, mereka semakin congkak. Ingatlah, senjata pertahanan terbaikmu bukanlah suami yang sukses, bukan pula predikat menantu penurut, melainkan kemandirian finansial, karisma, otak yang dingin, dan kemandirianmu sendiri. Jika ada yang terjebak dalam pernikahan toksik, diperas, dihina, didesak ke jalan buntu, tolong jangan buru-buru putus asa dan menangis memohon. Sisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri, asah kembali kemampuanmu diam-diam. Jangan takut menghancurkan cangkang kedamaian palsu itu. Ketika musuh sudah melewati batas kemanusiaan, maka kebaikan bukanlah obat, penyelamat. Serangan balik yang tajam, dingin, dan kejam adalah satu-satunya cara merebut kembali harga diri. Hiduplah dengan gemilang, kuat, dan penuh kebanggaan. Karena balas dendam, termanis dan paling mematikan untuk para sampah bukanlah makian, melainkan saat kau berdiri di puncak kekuasaan, menonton mereka menghancurkan diri mereka sendiri di kubangan lumpur yang mereka buat sendiri. Ayah menepuk pelan tanganku, tersenyum bangga. Angin kemarau meniup pelan, menggugurkan daun kuning ke rumput hijau. Hidupku, Kirana, pernah melewati badai, paling brutal, tapi setelah badai, langit bersinar lebih terang dari sebelumnya. Harga sudah dibayar lunas. Kelahiran kembali telah dimulai. Semua tragedi mundur ke belakang, memberi jalan untuk hari-hari yang damai, membanggakan, dan kebebasan yang abadi. Kisah hidupku kuakhiri di sini. Semoga semua perempuan yang mendengarkan ini selalu bisa menemukan kekuatan dari dalam diri mereka untuk menguasai nasib sendiri dan tidak pernah menundukkan kepala pada kesulitan apapun.